Pernikahanku batal karena ayahku tidak datang untuk menjadi wali. Saat aku hendak ke toilet hotel, aku mendengar suara ini dari gudang. Ternyata calon mertua sengaja lakukan ini ke ayahku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai Bluedroo Hotel Suite, menari-nari di atas kristal vas berisi anggrek putih dan kain sifon yang bergantung di sekeliling ranjangku. Aku, Dinda, menarik napas dalam-dalam, mencium campuran harum bunga segar dan parfum mewah yang menguar di udara. Ini hari yang kurindukan sejak 10 tahun lalu, saat pertama kali Mas Hilman tersenyum padaku di kantin kampus, menawarkan sebungkus nasi bungkus karena melihatku asyik belajar hingga lupa makan. Sudah siap, Endea? Tanya Mbak Laras, makeup artis yang tangannya lincah seperti penyihir. Di cermin oval berbingkai emas, pantulan diriku seolah bukan milikku sendiri. Pipi tersapu warna peach lembut, mata yang biasanya sederhana kini terpulas smoky eye anggun, dan bibir bergincu warna blush yang membuat senyuman terlihat sempurna. Tapi yang paling membuatku terpana adalah gaunnya. Gaun pengantin itu adalah manifestasi dari impian remajaku. Lace chantilly berwarna gading menyelimuti tubuhku, dihiasi payet dan kristal Swarovski yang mencitrakan sulur-sulur anggrek, bunga favoritku. Trainnya memanjang dengan elegan, dan veil yang menutupi sanggul sederhanaku terbuat dari tule halus dengan hiasan kristal di tepiannya. Setiap jahitan, setiap detail, adalah buah dari diskusi panjang dengan Hilman, yang dengan sabar menemani fitting demi fitting hanya untuk melihat mataku berbinar. Mas Hilman pasti tidak akan bisa berkata-kata nanti, bisik Sari, sahabat sekaligus bridesmaidku, matanya berkaca-kaca. Hati ini berdegup kencang, campuran antara antisipasi manis dan sedikit kegelisahan. Semuanya terasa sempurna, terlalu sempurna mungkin. Hotel berbintang 5 ini, dekorasi bunga yang segar di setiap sudut, catering dari chef ternama. Semua adalah pilihan calon mertuaku, Pak Hendra, yang ingin pernikahan satu-satunya putranya menjadi peristiwa megah yang dikenang sepanjang masa. Aku sesekali merasa kecil, tenggelam dalam kemewahan yang bukan dunianya. Tapi Hilman selalu meyakinkanku, ini untuk kita, Dinda. Ayah hanya ingin yang terbaik. Namun, ada satu titik awan kecil di langit biru hayalan ini. Ayah belum juga datang. Tanyaku pada ibu yang baru saja masuk ke dalam kamar. Wajahnya yang biasanya tenang mulai dihiasi kerutan khawatir. Ibu, dengan kebaya brokat emas yang mewah, menggeleng pelan. Sudah aku telepon 3 kali. Enggak. Tidak diangkat. Padahal tadi pagi aku SMS. Dia bilang sudah siap-siap. Suaranya berusaha tenang, tapi matanya sering menoleh ke jam dinding. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Ayahku, Satria, seorang guru honorer di SMA negeri, adalah sosok paling disiplin yang kukenal. Janji jam 7 berarti tepat jam 7. Apalagi untuk hari sepenting ini. Dialah wali nikahku, tangan yang akan menyerahkanku pada Hilman, suara yang akan mengikrarkan ijab kabul. Tanpanya, pesta semewah apapun hanyalah sandiwara kosong. Jangan khawatir, Dinda, kata ibu, merapikan veil di kepalaku dengan tangan yang halus namun agak gemetar. Mungkin beliau terjebak macet, atau lupa mengisi ulang pulsanya. Kamu fokus saja untuk menjadi pengantin yang paling cantik. Aku mencoba tersenyum, menepis bayangan-bayangan buruk yang mulai mengintip. Ini adalah hari bahagiaku. Segala sesuatu pasti akan baik-baik saja. Ayah pasti akan datang dengan senyum khasnya yang hangat, mungkin dengan kemeja putihnya yang sedikit kusut karena antusiasme. Hilman pasti sudah menunggu dengan detak jantung yang sama gelisahnya di pelaminan. Dari kejauhan, alunan musik orkestra mulai terdengar, menandakan para tamu mulai berdatangan. Suasana semakin riuh di luar. Tapi di dalam kamar megah ini, di balik riasan sempurna dan gaun yang seperti mimpi, ada sepotong kecil hatiku yang menunggu dengan cemas untuk mendengar langkah kaki familiar itu, untuk melihat sosoknya yang sederhana namun begitu perkasa berdiri di pintu, siap mengantarku ke babak baru kehidupan. Segalanya akan sempurna, bisikku pada pantulan di cermin, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, naluri perempuan itu, yang lebih tajam dari apapun,
berbisik pelan bahwa kadang-kadang, di balik warna-warna kebahagiaan yang paling cerah sekalipun, bayangan justru bersiap untuk menyergap. Alunan musik semakin jelas, bergema di lorong-lorong hotel yang megah. Suara riuh rendah para tamu yang mulai memenuhi ballroom menyelinap ke dalam kamar, menambah detak jantungku yang sudah tak beraturan. Mbak Laras dengan hati-hati memasang anting mutiara pemberian ibuku, sementara Sari mengatur lipatan train gaunku untuk kesekian kalinya. "Ibu, coba telepon lagi," pintaku, mencoba menahan nada panik yang ingin merayap di suara. Ibu mengangguk, jemarinya yang halus menari di atas layar ponselnya. Matanya tetap tertuju padaku, berusaha memancarkan ketenangan. Tapi aku bisa melihat bagaimana alisnya sedikit berkerut, tanda kekhawatiran yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Bunyi ringtone yang panjang terdengar, lalu kembali berubah menjadi nada sibuk. "Lagi." "Tidak diangkat," bisik ibu, suaranya serak. Kepanikan yang sebelumnya hanya titik awan kecil, kini mulai membesar, menyelimuti dengan dingin. "Ini tidak seperti ayah." "Tidak mungkin. Minta tolong Mas Hilman untuk mengecek ke lobi." "Endak," saran Sari, mencoba membantu. "Atau ke parkiran." Aku mengangguk, rasa takut mulai mencekam. Sari segera bergegas keluar kamar, gaun bridesmaid-nya yang berwarna lavender berkibar-kibar. Beberapa menit kemudian, Mas Hilman muncul di pintu. Ia mengenakan beskap warna navy yang membuatnya terlihat gagah dan matang. Tapi wajahnya, yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat pucat. Matanya, saat bertemu dengan pandanganku, memancarkan kegelisahan yang serupa. "Dinda," sapanya, mendekat dan memegang tanganku. Tangannya hangat, tapi aku bisa merasakan sedikit kelembapan, tanda ia gugup. Aku sudah minta satpam dan staf hotel untuk mengecek di seluruh area. Mereka juga sudah mengecek CCTV parkiran sejak tadi pagi. Tidak ada rekaman ayahmu masuk ke area hotel. Tapi, sopir yang ayahmu suruh menjemput, katanya ayahku sudah berangkat lebih awal dengan ojek online. Ujarku, mencoba mengingat penjelasan Pak Hendra pagi tadi saat kami sarapan bersama. Hilman menghela napas. "Itu yang aneh, sayang. Sopir itu baru saja aku telepon lagi. Katanya, saat sampai di rumah ayahmu pukul 6 pagi, rumah sudah kosong dan terkunci. Seorang tetangga yang kebetulan lewat bilang melihat ayahmu dijemput sebuah mobil sedan silver sekitar pukul 5:30. Bukan ojek." Sekejap, udara di dalam kamar terasa susah dihirup. Mobil sedan silver? Ayahku tidak kenal siapapun yang memiliki mobil sedan silver. Dan kenapa ia pergi dengan orang lain? Padahal sudah ada jemputan yang disiapkan? "Kamu yakin tetangganya tidak salah lihat?" tanya ibuku, langkahnya mendekat. Sopirku sudah konfirmasi langsung. Tetangga itu cukup yakin. Dia bahkan ingat sebagian plat nomornya karena mobilnya terlihat baru dan bagus, mencolok di lingkungan rumahmu. Jelas Hilman, raut wajahnya semakin serius. "Aku sudah minta bantuan manajer hotel untuk mengecek rekaman CCTV di jalan masuk utama. Tapi butuh waktu." Kusebutkan dalam hati. Penjelasan ini semakin tidak masuk akal. Ayahku, pria sederhana yang hidupnya teratur, tiba-tiba menghilang di pagi hari pernikahan anak satu-satunya, tanpa pesan, dijemput oleh mobil mewah tak dikenal. Aku harus menemui ayahmu," kataku pada Hilman, tiba-tiba merasa tidak bisa hanya berdiri menunggu di kamar ini. Gaun pengantinku yang berat terasa seperti belenggu. "Tunggu, Dinda." Hilman menahan lenganku dengan lembut. "Kamu tidak bisa keluar seperti ini. Biar aku yang urus. Aku akan telepon polisi jika perlu." Saat kami sedang berbicara, pintu kamar terbuka. Pak Hendra muncul. Ia tampak sempurna dalam setelan jas charcoal grey bermerek, dasi sutra, dan senyum yang terpampang rapi di wajahnya. Namun, ada sesuatu dari ketenangannya yang justru membuatku merinding. Di tengah kekacauan ini, ia terlihat terlalu tenang. Terlaku, terkendali. "Ada apa ini? Kenapa wajah-wajah muram?" tanyanya, suaranya berat dan berwibawa. Matanya menyapu ruangan, berhenti padaku sejenak sebelum beralih ke Hilman. Ayah Dinda belum datang. Dan ada informasi bahwa beliau dijemput mobil lain, bukan sopir kita," lapor Hilman, suaranya tegang. Pak Hendra menghela napas,
mengangkat tangan seolah menenangkan situasi. Sudah, jangan panik. Mungkin bapakmu ada urusan mendadak yang sangat penting, Dinda. Atau mungkin ada kesalahpahaman dengan jadwal. Ia berjalan mendekati meja, mengambil segelas air mineral dan menyesapnya dengan santai. Pernikahan besar seperti ini seringkali disertai sedikit drama. Tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Kata-katanya seharusnya menenangkan, tapi justru membuat darahku mendidih. Urusan mendadak? Apa yang lebih mendadak dan penting daripada menikahkan anaknya sendiri? Tapi, Pak, tetangga melihat. Batinku ingin memprotes. Tetangga bisa saja salah lihat. Potong Pak Hendra dengan halus namun penuh kewibawaan. Senyumnya tetap ada, tapi tidak sampai ke matanya yang tajam dan berwarna coklat gelap. Percayalah, sebagai orang yang sering berurusan dengan banyak orang, saya tahu manusia bisa sangat tidak terduga. Mungkin bapakmu hanya butuh waktu sendiri, gugup. Atau mungkin ada masalah keluarga lain yang harus diselesaikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti tetesan air dingin yang menjalar di tulang belakangku. Ia dengan ringan melontarkan kemungkinan-kemungkinan yang membuat ayahku terdengar tidak bertanggung jawab. Dan cara ia menyebut masalah keluarga lain, seolah menyinggung tentang status ibuku sebagai istri kedua dulu, menusuk dalam. Hilman tampak tidak nyaman. Ayah, ini serius. Kita harus mencari. Dan kita akan mencari, sahut Pak Hendra, kini menatap putranya. Tapi bukan dengan kepanikan. Acara harus tetap berjalan. Tamu-tamu sudah datang. Kita tidak bisa mempermalukan diri sendiri dengan membatalkan semuanya hanya karena seorang wali yang mungkin sedang kebingungan. Ia menoleh padaku lagi. Dinda, kamu percaya pada ayahmu, kan? Pertanyaan itu menggantung, penuh dengan makna tersembunyi. Aku mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Tentu saja aku percaya pada ayahku. Tapi ketidakpercayaku justru tumbuh pada pria di depanku ini. Pada ketenangannya yang terasa seperti topeng. Pada senyumnya yang terasa seperti pagar besi. Bagus, ucap Pak Hendra. Maka tenanglah. Ayahmu pasti akan muncul saat waktunya tiba. Sementara itu, kamu harus tampil sempurna. Ini hari besarmu. Ia menepuk pundak Hilman dengan gaya seorang jenderal yang memberi perintah, lalu pergi meninggalkan kamar, meninggalkan aroma parfum mahal dan suasana semakin mencekam. Aku menatap Hilman. Di matanya, kulihat bayangan keraguan yang sama. Keraguan yang tidak berani ia ucapkan, tetapi ada, nyata seperti detak jantung kami yang berdebar kencang. Jejak ayahku hilang. Dan di balik kemewahan pesta yang akan segera dimulai, aku mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar seorang ayah yang tersesat. Sesuatu yang berencana, tersembunyi, dan mengintai dari balik senyum-senyum manis di ballroom megah itu. Sepanjang 1 jam berikutnya, waktu berjalan dalam keheningan yang tegang. Setiap detik terasa seperti tetesan air di atas batu panas. Riasan yang sempurna di wajahku terasa seperti topeng yang mulai retak. Ibu terus mencoba menelepon, kini dengan nada yang semakin putus asa. Hilman mondar-mandir di luar kamar, berbicara dengan manajer hotel dan staf keamanan. Suaranya yang biasanya kalem kini terdengar tinggi dan terpotong-potong oleh kekhawatiran. Tamu-tamu penting mulai bertanya. Dari balik pintu, aku bisa mendengar bisikan-bisikan yang mulai beralih dari pujian atas dekorasi menjadi spekulasi tentang mengapa prosesi tertunda. Mungkin sang wali keberatan, desis seorang wanita dengan suara melengking. Atau mungkin ada masalah mahar, sahut yang lain. Setiap bisikan seperti silet yang menyayat harga diriku dan keluargaku. Kepalaku berdenyut-denyut. Pakaian pengantin yang tadi terasa seperti impian, kini berubah menjadi baju zirah yang menyiksa. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan. Aku tidak bisa terus berdiri di sini, menjadi tontonan diam dalam sangkar emas ini. Ibu, aku harus cari ayah, kataku tiba-tiba, suaraku serak. Aku tidak bisa hanya menunggu. Tapi, enggak, protes ibu. Aku hanya akan ke toilet sebentar. Ibu, sekalian cari udara. Aku merasa sesak. Alasan itu setengah benar. Tekanan di dadaku sudah mencapai titik yang tak tertahankan. Dan ada naluri, sesuatu yang lebih dalam dari logika, yang menarikku untuk bergerak, untuk mencari. Tanpa menunggu persetujuan,
Aku melangkah keluar kamar, menyusuri koridor panjang yang sepi menuju area toilet umum di ujung, jauh dari keramaian ballroom. Train gaunku yang panjang nyaris tersangkut di sela-sela karpet tebal. Suara sepatuku yang nyaris tanpa suara tenggelam oleh denting piano yang masih dimainkan dari kejauhan, menciptakan soundtrack yang ironis untuk kepanikanku. Sesampainya di dekat pintu toilet wanita, aku berhenti sejenak. Di sini, suara musik sudah jauh lebih redup. Hanya terdengar suara mesin pendingin dan langkah-langkah staf hotel yang sibuk di kejauhan. Aku menatap pintu kayu gelap toilet, tapi kaki ini tak kunjung melangkah masuk. Seolah ada magnet yang menarik perhatianku ke arah lain. Di sebelah kanan toilet, terdapat sebuah pintu besi berwarna abu-abu tua, hampir tersamar dengan dinding. Sebuah plakat kecil bertuliskan, "Gudang, Staff Only," terpasang di atasnya. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah selebar 2 jari, dan dari celah itulah, menerobos keluar, adalah suara-suara. Suara pertama yang kudengar membuat seluruh tubuhku kaku. "Sudah, Pak Satria. Terima saja keadaan ini. Lebih baik untuk semua pihak, terutama untuk Dinda." Suara itu dalam, berwibawa, dingin seperti baja. Tidak mungkin salah. Itu suara Pak Hendra. Lalu, suara yang membalas, membuat dadaku sesak dan mata langsung berkaca-kaca. "Tapi, Pak, ini tidak benar. Dinda sangat mencintai Hilman. Mereka sudah melewati begitu banyak. Janji saya untuk hadir." "Ayah," suara ayahku. Terdengar lelah, penuh tekanan, dan, yang paling menyakitkan, penuh dengan kepasrahan yang pahit. Aku mendekat perlahan, hampir tidak bernapas, menempelkan diri ke dinding dingin di seberang pintu gudang. "Cinta?" Suara Pak Hendra terdengar menyeringai, meski aku tidak bisa melihat wajahnya. Cinta adalah kemewahan yang bisa didapatkan setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan dasar keluarga kami adalah menjaga reputasi dan ekspansi bisnis. Apa yang bisa diberikan keluarga guru honorer seperti Anda pada jaringan kami, Pak Satria? Hubungan kekerabatan? Koneksi? Atau sekadar cerita sedih untuk disimpan? Setiap kata seperti pukulan palu godam. Aku menekan mulut dengan tangan untuk menahan teriakan. "Dinda anak yang baik dan pintar." Batah ayah, suaranya semakin kecil. "Baik dan pintar saja tidak cukup," hardik Pak Hendra, dan aku bisa membayangkan ia melangkah mendekati ayahku. Dia tidak dibesarkan di dunia yang sama dengan Hilman. Dia tidak akan pernah bisa menjadi pendamping yang tepat di lingkaran sosial kami. Dia akan menjadi beban, bahan ejekan. Dan aku tidak akan membiarkan anak satu-satunya lelakiku menjadi bulan-bulanan karena memilih dengan hati, bukan dengan kepala. Aku menggigit bibir hingga terasa ada rasa besi. Amarah yang mendidih mulai menggeser rasa shock. "Jadi, semua ini rencana Bapak?" tanya ayah, seolah baru tersadar. Sopir yang tidak datang, tetangga yang melihat mobil silver, itu adalah langkah-langkah kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Potong Pak Hendra, suaranya kembali datar, diplomatis. "Aku tahu Anda tidak akan dengan sukarela mengalah. Maka, aku harus menciptakan situasi di mana Anda tidak bisa hadir. Staf hotel ini loyal padaku karena aku adalah investor tetap di sini. Mudah sekali mengatur seorang pria sederhana untuk tersesat di area servis yang rumit, lalu mengamankannya di sini sampai acara selesai. Anda mengunciku," teriak ayah, dan untuk pertama kalinya, ada letusan kemarahan dalam suaranya. Aku mendengar suara tarikan besi, seperti gagang pintu yang diguncang. "Buka pintu ini." "Percuma, Pak. Pintu ini hanya bisa dibuka dari luar dengan kunci khusus. Dan kuncinya ada padaku." Suara Pak Hendra tenang, bahkan terdengar puas. "Nanti, setelah acara bubar dengan sendirinya karena tidak ada wali, aku akan menemukan Anda di sini dalam keadaan bingung atau pura-pura pingsan. Aku bahkan akan menjadi pahlawan yang mengantar Anda pulang. Dinda akan sedih, tapi dia akan move on. Hilman akan kecewa, tapi aku sudah siapkan program internship di Singapura selama setahun untuknya. Dia akan lupa." Rencananya keji, sistematis. Aku melihat melalui celah itu. Dalam cahaya redup dari sebuah lampu darurat, aku melihat siluet ayahku.
Ia memakai kemeja putih yang kini kusut, berdiri di tengah tumpukan kardus dan peralatan hotel. Wajahnya yang biasanya teduh, tampak pucat dan hancur. Dan di hadapannya, dengan punggung menghadap ke arahku, berdiri tegak sosok Pak Hendra, tangan di saku, mengamati ayahku seperti seorang ilmuwan mengamati percobaannya. "Demi apa Anda melakukan ini?" bisik ayah, kekuatannya seolah habis. "Demi uang? Gengsi?" "Demi warisan, Pak Satria," jawab Pak Hendra dengan lugas. "Warisan nama baik, warisan kekayaan, warisan posisi sosial yang telah kudirikan dengan susah payah. Aku tidak akan membiarkan semuanya ternoda oleh sebuah ikatan yang tidak seimbang. Percayalah, ini cara yang paling bersih. Tidak ada pertumpahan darah, hanya penundaan yang terpaksa. Kebencian, kemarahan, dan rasa pengkhianatan yang begitu dalam bergolak di dalam dadaku. Sandiwara. Semuanya hanya sandiwara besar." Senyum ramah Pak Hendra, penerimaannya yang selama ini terlihat tulus, janjinya untuk merangkul keluargaku. Semuanya adalah kebohongan yang dibungkus rapi. Napasku, yang kutahan selama ini, keluar dalam bentuk desisan pendek. Kepalaku dipenuhi oleh satu tujuan, mengeluarkan ayah dari sana. Dan mengakhiri sandiwara keji ini, sekarang juga. Tanpa berpikir lagi, dengan kekuatan yang kusangka tidak kumiliki, aku mendorong pintu besi berat itu terbuka. Bunyi gesekan logam yang nyaring dan keras memecah keheningan ruang sempit itu, membuat kedua pria di dalamnya terkesiap dan menoleh ke arahku. Wajah mereka membeku dalam ekspresi yang berbeda. Ayahku, tercampur antara rasa malu yang dalam, kelegaan, dan kekhawatiran yang lebih besar untukku. Matanya membesar. "Dinda?" Dan Pak Hendra. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, topeng kesempurnaan itu retak. Wajahnya yang biasanya halus dan terkendali, berkerut oleh shock yang begitu nyata. Senyumnya lenyap, digantikan oleh mulut yang agak ternganga. Matanya, yang berwarna coklat gelap itu, melebar, memancarkan kilatan panik, kaget, dan penolakan. Seolah aku adalah hantu yang tidak seharusnya muncul di panggungnya. Di koridor hotel yang sepi, dengan gaun pengantin yang mewakili semua mimpiku, aku berdiri menghadapi ayah calon suamiku, yang ternyata adalah dalang di balik semua penderitaan ini. Dan semua kata, semua kemarahan, semua rasa sakit itu, akhirnya menemukan suaranya. Jadi begini sandiwaranya, Pak Hendra. Suaraku, yang keluar dengan getaran dingin yang bahkan tidak kukenal, menggantung di udara berdebu gudang. 3 detik itu terasa seperti keabadian. Cahaya redup dari lampu darurat memotong siluet kami bertiga, menciptakan bayangan-bayangan raksasa yang menari di dinding beton. Wajah Pak Hendra adalah sebuah studi tentang kehancuran yang tertahan. Shock itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum tersapu oleh upaya menguasai diri yang cepat dan brutal. Pipinya berkedut, matanya menyempit, berusaha menatapku dengan tatapan yang dulu biasa ia gunakan untuk menenangkanku, namun kini hanya terlihat seperti kaca yang retak. "Dinda," ucapnya, suaranya dipaksa kembali tenang, namun ada nada serak di dasarnya. "Kamu tidak seharusnya berada di sini. Ini, ada kesalahpahaman." "Kesalahpahaman?" Aku menyeringai, langkahku maju 1 langkah, train gaunku terseret di lantai kotor. Aku tidak peduli lagi. Saya mendengar semuanya, Pak, dari awal. Lebih baik untuk semua pihak. Dia akan menjadi beban. Ini cara paling bersih. Aku menirukan kata-katanya dengan nada datar, dan setiap kutipan membuat wajahnya semakin pucat. Aku menoleh ke ayah. "Ayah, apa kau baik-baik saja?" Ayahku, Satria, mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut pada Pak Hendra, tapi karena melihatku di sini, dalam keadaan seperti ini. "Dinda, nak, maafkan ayah." "Ayah." Ayah terjebak. "Ini bukan salah ayah," potongku, suaraku mengeras. "Ini salah orang yang menganggap dirinya bisa mengatur takdir orang lain seperti pion catur." Aku menatap tajam Pak Hendra. "Bapak pikir dengan uang dan kekuasaan, Bapak bisa membeli segalanya, bahkan kebahagiaan anak Bapak sendiri? Bapak pikir mengurung ayah seseorang di gudang adalah cara yang bersih?" Pak Hendra menarik napas dalam, dadanya mengembang.
Topeng bisnisnya kembali dikenakan. Kamu masih muda, Dinda. Kamu tidak mengerti tekanan dan tanggung jawab memimpin sebuah keluarga besar. Terkadang, pilihan sulit harus diambil untuk melindungi orang yang kita cintai. Jangan, suaraku meledak, menggelegar di ruang sempit itu, membuat kedua pria itu terkejut. Jangan berlagak melindungi Hilman dengan cara merendahkan kami. Melindungi bukan dengan berbohong dan mencelakakan orang lain. Ini tentang ego Bapak. Ego yang tidak terima calon menantunya hanya seorang guru. Dinda, cukup. Hardik Pahendra, suaranya meninggi, batas kesabarannya habis. Kewibawaannya yang biasanya tak tergoyahkan, retak. Kamu tidak tahu tempatmu. Lihatlah sekelilingmu. Kamu berpakaian seperti ratu karena uangku. Pesta itu ada karena jaringanku. Dan kamu berani berdiri di hadapanku dengan nada seperti itu. Ucapan itu seperti tamparan. Tapi justru membakar sisa-sisa keraguanku menjadi abu. Aku tertawa, tertawa getir yang terdengar asing di telingaku sendiri. Uang Bapak? Ya. Tapi mimpi pernikahan ini adalah mimpi saya dan Hilman. Dan Bapak baru saja menginjak-injaknya dengan sepatu boots Bapak. Aku berbalik, mengambil lengan ayah yang dingin. Ayo kita pergi. Ayah, kita tidak perlu ada di sini lagi. Tunggu, Pak Hendra bergerak, tubuhnya menghalangi jalan keluar yang sempit. Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Acaranya bubar, Pak Hendra. Suara lain, parau, penuh luka dan kemarahan yang meledak, memotong dari arah pintu. Kami semua menoleh. Di sana, berdiri dengan wajah pucat membatu, adalah Hilman. Entah sudah berapa lama ia berdiri di sana. Gaun jasnya masih rapi, tapi wajahnya seperti patung yang baru dihantam palu. Matanya, yang biasanya memancarkan kehangatan dan humor, kini kosong, tertuju pada ayahnya sendiri. Kemudian, perlahan, ia memandangku, ke gaunku yang masih megah, lalu ke ayahku yang kusut dan terhina. Ekspresinya berubah dari tidak percaya, menjadi terluka, lalu akhirnya menjadi amarah yang dingin dan mengerikan. Mas, desisku, tapi tak ada kata lain yang keluar. Ayah, kata Hilman, suaranya datar, terlalu datar. Apa yang baru saja saya dengar, itu benar. Pak Hendra, untuk pertama kalinya, terlihat goyah. Ia melihat putranya, dan untuk sesaat, kelihatan seperti pria tua yang kebingungan. Hilman, ini tidak seperti yang kau dengar. Aku hanya mencoba. Apa itu benar? Teriak Hilman, suaranya tiba-tiba mengguncang ruangan, memekakkan telinga. Apakah ayah dengan sengaja menjebak, mengurung Pak Satria di gudang kotor ini agar pernikahan saya batal? Keheningan yang menyergap lebih keras dari teriakan. Pak Hendra menunduk, napasnya berat. Itu adalah pengakuan yang lebih jelas daripada kata-kata. Hilman menggeleng-gelengkan kepalanya, langkahnya mundur seperti terkena pukulan. Allah, ya Allah. Ia menutup wajah dengan tangannya, bahunya bergetar. Saat ia menurunkan tangannya, matanya basah, tetapi berapi-api. Selama ini, penerimaan ayah pada Dinda, semua itu kebohongan? Senyuman ayah di setiap pertemuan keluarga, janji ayah untuk merangkul mereka, itu semua sandiwara. Ini untukmu, nak, bantah Pak Hendra, mencoba pendekatan terakhir. Kau tidak mengerti dunia. Dunia apa yang lebih penting dari menjadi manusia yang jujur? Ayah. Hilman menerjang, mendekati ayahnya hingga berhadapan langsung. Perawakannya yang tinggi membuatnya sejajar dengan Pak Hendra. Ayah mengajari saya integritas sejak kecil. Ayah yang bilang kejujuran adalah modal tertinggi. Ternyata semua itu omong kosong untuk ayah sendiri. Setiap kata adalah pukulan. Pak Hendra terdiam, tak mampu menjawab. Tatapannya menghindar. Hilman berpaling padaku dan ayah. Ia mendekat, lalu, di depan ayahnya sendiri, ia membungkuk. Dalam-dalam. Pak Satria. Ibu. Dinda. Suaranya gemetar, penuh dengan rasa malu yang dalam. Saya. Tidak ada kata yang bisa menghapus rasa malu dan sakit yang keluarga saya timpakan pada kalian. Maaf. Maafkan saya. Maafkan kami. Ia lalu menatapku.
Air mata akhirnya mengalir deras di pipinya yang tampan. Pernikahan kita tidak bisa dilangsungkan sekarang. Bukan karena tidak ada wali. Ia menoleh, melirik ayahnya dengan tatapan penuh sakit. Tapi karena fondasinya ternyata dibangun di atas lumpur kebohongan dan keangkuhan. Ia meraih tanganku. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Tapi ini bukan akhir, Dinda. Ini jeda. Jeda untuk membersihkan lumpur itu. Dan saya akan membersihkannya, meski harus saya lakukan sendiri. Pak Hendra terlihat semakin ciut. Hilman, jangan gegabah. Kau masih bagian dari keluarga ini. Bisnis Bapak bisa Bapak urus sendiri, potong Hilman, tanpa menoleh. Mulai hari ini, saya keluar. Dari rumah, dari perusahaan, dari segala sesuatu yang berbau kebusukan seperti ini. Ia melihat ke gaunku. Ayo, Dinda. Ayo kita antar Pak Satria dan Ibu pulang. Keluarga Bapak sudah mempermalukan mereka cukup untuk seumur hidup. Dengan langkah pasti, dengan tubuhnya yang melindungi kami, Hilman memandu aku dan ayah keluar dari gudang yang gelap itu. Kami meninggalkan Pak Hendra sendirian di sana, berdiri di tengah tumpukan kardus dan debu, dikelilingi oleh reruntuhan panggung sandiwaranya sendiri, menyaksikan putra satu-satunya yang justru memilih jalan keluar yang paling tidak ia duga, jalan kejujuran, meski harus meninggalkan segalanya. Suara musik dari ballroom masih mengalun lemah, tak sadar bahwa pesta yang seharusnya ada, telah berubah menjadi penguburan sebuah kebohongan. Dan di koridor hotel yang sepi, kami berjalan. Seorang pengantin dengan gaunnya yang ternoda rencana busuk, seorang ayah yang terluka, dan seorang calon suami yang baru saja memilih untuk membangun ulang dunianya dari awal, demi mempertahankan cahaya yang hampir padam oleh bayang-bayang keluarganya sendiri. Meninggalkan hotel itu terasa seperti melangkah keluar dari sebuah mimpi buruk yang berkilauan. Gaun pengantinku yang mahal, yang tadinya adalah lambang kebahagiaan, kini terasa seperti pakaian penyamaran yang konyol. Di lobi, tatapan ratusan mata para tamu yang bingung menempel di kulitku seperti lintah. Bisikan-bisikan yang sebelumnya samar, kini menjadi terang-terangan, penuh dengan tanya dan hinaan yang tak tersembunyi. Tuh kan, pasti ada masalah. Si perempuan itu ditolak keluarganya Hilman, ya. Kasihan, tapi ya memang jangan ngarep tinggi-tinggi. Setiap kata seperti duri. Aku berjalan dengan kepala tegak, menggenggam erat tangan ayah di satu sisi dan tangan ibu di sisi lain. Hilman berjalan di depan kami, menjadi perisai hidup yang dengan tatapan dinginnya membelah kerumunan dan membungkam beberapa mulut yang terlalu berani terbuka. Namun, ia tidak bisa membungkam pandangan. Pandangan iba, pandangan penasaran, pandangan yang menyiratkan. Kami sudah tahu ini akan terjadi. Perjalanan pulang dalam mobil sewaan yang disiapkan Hilman sunyi senyap. Hanya terdengar deru mesin dan isakan ibu yang tak lagi bisa ditahannya. Ayah duduk membisu, menatap keluar jendela, tangannya masih menggigil sesekali. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak keluar dari gudang. Rasa malu dan kemarahan yang tertelan membuatnya seperti layu. Hilman, akhirnya aku memecah kesunyian, suaraku serak. Kamu tidak perlu melakukan itu. Keluar dari rumah, dari segalanya. Dia menoleh, matanya lelah tapi tekad di dalamnya membara. Aku harus, Dinda. Aku tidak bisa hidup di tengah kebohongan seperti itu. Aku tidak bisa memandang wajah ayahku setiap hari, mengetahui apa yang dilakukannya padamu, pada keluargamu. Itu akan membunuhku perlahan. Tapi itu hidupmu, warisanmu, batahku. Apa gunanya warisan jika cara mendapatkannya dengan menginjak harga diri orang lain? Sahutnya dengan getir. Dari kecil, aku diajari bahwa keluarga adalah segalanya. Tapi hari ini, ayahku sendiri yang mendefinisikan ulang, keluarga, hanya untuk mereka yang dianggap setara. Aku tidak mau menjadi bagian dari definisi sempit itu. Mobil berhenti di depan rumah kami yang sederhana di gang sempit. Kontras antara kemewahan hotel dan kesederhanaan rumah ini terasa seperti tamparan kedua. Tetangga-tetangga sudah berkerumun, mendengar kabar buruk yang menyebar lebih cepat dari angin. Tatapan mereka penuh dengan rasa ingin tahu yang tak tersembunyi. Hilman turun, membantu ibu dan ayah keluar. Aku akan menginap di hotel dekat sini malam ini, katanya padaku, suara rendah. Besok,
Aku akan cari kontrakan. Dan kerja. Aku sudah kirim CV ke beberapa tempat sebelum pernikahan. Untuk jaga-jaga. Seandainya ayahku tidak menyetujui beberapa hal. Ternyata lebih dari sekadar tidak setuju. Dia memandangku lama. Matanya menelusuri setiap detail wajahku yang masih mengenakan riasan sempurna di atas kesedihan yang tak sempurna. Ini bukan akhir kita, Dinda. Aku berjanji. Aku hanya butuh waktu untuk membuktikan bahwa cinta kita bisa berdiri tanpa benteng uang ayahku. Apakah kamu mau menungguku? Pertanyaan itu menggantung di udara malam yang mulai dingin. Di belakangku, ibu menangis semakin keras. Ayah membuka pintu rumah dan masuk tanpa sepatah kata. Tetangga berbisik. Dan aku, dengan gaun pengantin yang sekarang terasa sangat tidak pada tempatnya, memandang lelaki yang kucintai, yang juga sedang terluka. Aku mencintaimu, Hilman, bisikku. Air mata akhirnya tumpah, merusak riasan embalaras. Tapi cinta kita sekarang terluka. Dan lukanya bukan karena kita, tapi karena orang di sekeliling kita. Aku butuh waktu. Keluargaku butuh waktu untuk menyembuhkan rasa malu ini dan untuk melihat apakah kita masih bisa bertemu di tengah setelah semua debu ini mengendap. Dia mengangguk, mengerti. Rasa sakit itu nyata di matanya, tapi ada juga penghormatan. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Dan aku akan bekerja untuk kita. Dia membungkuk, mencium keningku dengan lembut, lalu berbalik dan masuk kembali ke dalam mobil. Malam pertama sebagai mantan, calon pengantin dihabiskan dalam kesunyian yang mencekik. Gaun pengantin itu akhirnya kutanggalkan, dan menggantinya dengan piyama lama yang nyaman. Ibu menghabiskan malam di kamar ayah, mencoba menghiburnya. Aku mendengar suara tangisnya yang tertahan dari balik pintu. Keesokan harinya, badai benar-benar datang. Beberapa media online lokal memuat berita dengan judul tendensius. Pernikahan mewah batal. Diduga keluarga pria tolak calon dari kalangan biasa. Tidak ada nama disebut, tapi deskripsi hotel dan fotoku yang samar-samar, mungkin dari seorang tamu yang iseng, membuat siapapun yang tahu langsung paham. Komentar-komentar di media sosial penuh dengan hujatan. Aku dituduh matre, mengincar harta keluarga Hilman. Keluargaku dituduh memaksa anaknya naik kelas sosial. Bahkan ada yang menyebut ayahku sengaja menghilang untuk memeras uang. Hilman mencoba membantah melalui akun media sosial pribadinya, mengatakan bahwa ini adalah masalah internal keluarga dan meminta publik menghormati privasi. Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh spekulasi yang lebih menarik. Pak Hendra dan keluarganya? Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf. Seolah kami adalah noda yang bisa dihapus dengan diam. Dampaknya langsung terasa. Ayahku, yang sudah stres, mendapat telepon dari kepala sekolah tempatnya mengajar sebagai guru honorer. Suara di seberang sana terdapat berat. Maaf, Pak Satria. Dengan segala situasi yang sedang viral ini, dan ada tekanan dari beberapa orang tua murid yang khawatir dengan suasana belajar, sepertinya kita harus mengakhiri kontrak Bapak lebih awal. Untuk kebaikan bersama. Ayahku dipecat. Alasan yang dihaluskan, tetapi intinya jelas. Ia menjadi korban kolateral dari perang gengsi yang tidak pernah dimulainya. Ibuku, yang berjualan kue kecil-kecilan, tiba-tiba kehilangan banyak pelanggan tetap yang kebetulan adalah kenalan-kenalan jauh dari keluarga Hendra. Pesanan untuk acara Araca pun hilang begitu saja. Dan aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dalam masyarakat kita, aib adalah penyakit menular. Beberapa teman dekat mulai menjaga jarak. Atasan di kantorku memanggil, menanyakan kondisiku, dengan nada yang menyiratkan agar aku tidak membawa masalah pribadi ke lingkungan kerja. Hilman benar. Ia keluar dari rumahnya. Aku melihat di sosial media, ia mengontrak sebuah studio apartemen kecil. Ia mendapat pekerjaan entry level di sebuah perusahaan asing, posisi yang jauh di bawah kapasitas dan pendidikannya. Ia mengirimiku foto ruang kerjanya yang sempit, dengan caption, "Langkah pertama." Aku tersenyum getir. Dia sedang membangun dari nol, sementara kami sedang dirobohkan oleh dampak dari kejatuhannya. Cinta kami masih ada. Bicara singkat di telepon, chat pagi dan malam. Tapi ada sesuatu yang retak. Percakapan kami sering diselingi oleh keheningan yang canggung,
atau oleh deraan berita buruk dari hidupku yang hari demi hari semakin sulit. Tagihan listrik yang menumpuk, kebutuhan sehari-hari yang seret, dan yang paling menyakitkan, pandangan kosong ayah yang duduk berjam-jam di teras, kehilangan gairah mengajarnya. Ini adalah awal yang pahit. Pahit seperti kopi tua yang tak diberi gula. Kami terjebak dalam lumpur aib dan kesulitan ekonomi, sementara cinta yang seharusnya menjadi pelipur, justru ikut terbebani oleh rasa bersalah, dari Hilman, dan keraguan, dari diriku. Apakah cinta memang cukup untuk bertahan dari badai yang bukan hanya merobek atap, tetapi juga meruntuhkan fondasi rumah kami yang sederhana? Pertanyaan itu bergelayut, tidak terjawab, di setiap sudut rumah kami yang sunyi. Hari-hari bergulir seperti gerbong tua yang berat. Setelah kejadian di hotel, ada periode sunyi yang mencekik dari keluarga Hilman. Tidak ada telepon permintaan maaf, tidak ada upaya klarifikasi ke media. Hanya keheningan yang menggema, seolah kami adalah noda yang bisa dihapus dengan diabaikan. Namun, diam itu ternyata tidak bertahan lama. Suatu sore, saat aku baru pulang dari wawancara kerja yang kesekian kalinya, dan berakhir dengan penolakan halus karena reputasi yang melekat. Sebuah mobil mewah berwarna silver yang membuatku merinding, warna yang sama dengan mobil yang menjemput ayah, berhenti di depan rumah. Bukan Pak Hendra yang turun, melainkan Siska, adik Hilman. Dia tampak berbeda dari biasanya. Gaun simpel namun elegan, wajahnya tanpa senyum manis palsu yang biasa ia kenakan. Matanya, yang mirip dengan Hilman, memancarkan sesuatu yang lebih dalam dan dingin. "Dinda," sapanya. Suaranya datar. "Bisa kita bicara?" Ibu, yang sedang menyapu teras, langsung waspada. Aku mengangguk pelan, mengajaknya masuk ke ruang tamu kecil kami. Kontras antara kemewahan yang ia pancarkan dengan kesederhanaan rumah kami terasa menyakitkan. "Ibu, ayah, saya minta izin untuk bicara berdua dengan Dinda sebentar," katanya dengan sopan namun penuh kendali. Aku menuntunnya ke kamarku yang sempit. Begitu pintu tertutup, sikapnya berubah. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi itu bukan senyum ramah. Itu senyum penuh perhitungan. Matanya menyapu sekeliling kamarku dengan pandangan yang nyaris merendahkan. "Keadaan yang sulit ya, Dinda?" ucapnya, duduk di atas kursi kerjaku tanpa diminta. "Apa yang kau inginkan, Siska?" tanyaku, tak punya energi untuk basa-basi. "Langsung ke inti." "Aku suka itu," katanya. Dari tas brandednya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia meletakkannya di atas mejaku dengan gerakan dramatis. "Di dalamnya ada uang tunai. Cukup untuk membayar semua utang keluargamu, untuk memperbaiki rumah ini, bahkan untuk membuka usaha yang lebih layak untuk ibumu." Jantungku berdegup kencang, bukan karena tergiur, tapi karena kemarahan yang mulai mendidih. Dan, sebagai imbalannya, kamu harus menjauh dari kakakku. Putuskan hubunganmu dengan Hilman. Untuk selamanya. Aku menatapnya, tak percaya dengan keberaniannya. "Kau pikir segalanya bisa dibeli dengan uang?" "Pada dasarnya, iya," jawabnya tanpa ragu. "Lihatlah keadaanmu. Ayahmu menganggur. Ibumu berjuang. Kamu kesulitan cari kerja. Uang ini adalah solusi praktis. Dan Hilman, dia akan kembali ke jalurnya yang sebenarnya. Dia akan menikah dengan Clara, partner bisnis yang tepat dari keluarga yang sepadan. Semua akan kembali pada tempatnya." Clara, namanya seperti pukulan. Aku tahu Clara, mantan pacar Hilman dari keluarga konglomerat yang sering dibanggakan oleh Siska. Ya, mereka cocok. Dan ayah sudah merestui. Skema kecil kemarin, di hotel, itu memang agak kasar. Maafkan ayah. Tapi tujuannya baik, ucapnya, seolah membicarakan kesalahan kecil. Skema kecil, suaraku meninggi. Ayahku dikurung. Pernikahanku dirusak. Dan itu bisa diatasi dengan uang di amplop ini. Balasnya, suaranya mulai kehilangan kesabaran. Ambil uangnya, Dinda. Jangan jadi pahlawan yang bodoh. Cintamu pada Hilman tidak akan memberi makan keluargamu. Gengsi tidak akan membayar tagihan. Aku mengambil amplop itu, merasakan ketebalannya. Lalu, dengan tenang yang mengejutkan bahkan diriku sendiri, aku menyobeknya menjadi dua.
Lembaran-lembaran uang merah berhamburan di lantai. Keluar dari kamarku, desisku. Wajah Siska berubah merah padam. Kesopanannya yang dipaksakan rontok. Kamu benar-benar keras kepala. Kau pikir dengan menjadi korban yang gigih, kau akan menang? Ayah hanya menggunakan cara langsung. Tapi aku akan memastikan kalian hancur perlahan. Kau lihat sendiri. Pekerjaan ayahmu? Aku yang menelepon kepala sekolah itu. Pelanggan ibumu? Aku yang menyebarkan kabar buruk. Kau pikir itu kebetulan? Pengakuan itu seperti tamparan. Jadi selama ini, di balik semua musibah kami, ada tangan lain yang dengan teliti menarik tali. Bukan hanya Pak Hendra dengan aksi brutalnya, tapi juga Siska dengan metode yang lebih licik dan sistematis. Kenapa? Tanyaku. Suaraku gemetar karena kemarahan. Apa salah kami padamu? Salah. Siska tertawa pendek, sinis. Salahmu adalah menjadi penghalang. Hilman adalah penerus bisnis keluarga. Tapi dia terlalu lemah, terlalu sentimental. Dengan menikahimu, dia akan semakin jauh dari kewajibannya. Aku yang selama ini mengelola operasional sehari-hari. Aku yang tahu seluk-beluk bisnis. Aku yang pantas memimpin. Tapi selama Hilman ada, dengan calon istri yang tepat dari keluarga kuat, posisiku akan selalu menjadi nomor 2. Aku butuh dia gagal. Aku butuh dia membuat keputusan yang salah besar, seperti menikahimu, sehingga ayah kecewa dan menyerahkan semuanya padaku. Nafasku tersangkut. Ini bukan hanya soal gengsi atau prasangka sosial. Ini soal suksesi. Siska melihatku dan keluargaku sebagai alat untuk menjatuhkan kakaknya sendiri dalam perlombaan memperebutkan tahta bisnis keluarga. Jadi, semua ini, skema mengurung ayahku, itu idemu? Tanyaku, mencoba menyatukan teka-teki. Siska tersenyum puas, seolah bangga dengan karyanya. Ayah hanya punya prasangka. Aku yang memberinya solusi. Aku yang mengatur supir palsu. Aku yang menyiapkan mobil silver. Aku yang memastikan staf hotel itu adalah orang yang berhutang budik padaku. Ayah hanya eksekutor. Dia pikir itu untuk kebaikan keluarga. Padahal, itu untuk kebaikan diriku. Kebejatan yang terungkap jauh lebih dalam dan lebih dingin dari yang kubayangkan. Aku berdiri, menunjuk ke arah pintu. Keluar. Sekarang. Dan katakan pada ayahmu, bahwa putranya telah dikhianati bukan hanya olehnya, tapi juga oleh putri kesayangannya yang haus kuasa. Siska bangkit, menyisir gaunnya dengan gerakan angkuh. Ini pilihanmu, Dinda. Ingat, perang baru saja dimulai. Dan aku punya lebih banyak senjata daripada yang bisa kau bayangkan. Ia melangkah pergi, meninggalkan uang-uang yang tercerai-berai di lantai, dan racun kebenaran pahit yang baru saja ia tuangkan. Setelah ia pergi, aku membereskan uang-uang itu dengan tangan gemetar. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dikembalikan. Aku menelpon Hilman. Mas, aku harus ketemu kamu. Sekarang. Ada yang harus kamu ketahui tentang adikmu. Suara di seberang telepon terdengar lelah. Siska? Kenapa? Dia ganggu kamu. Lebih dari itu, bisikku, menatap uang sobek di tanganku. Dia bukan sekadar pendukung ayahmu. Dia adalah dalangnya. Dusta itu ternyata berlapis-lapis. Di balik keangkuhan seorang ayah, ternyata ada ambisi gelap seorang putri. Dan kami, keluarga kecil yang hanya menginginkan kebahagiaan sederhana, terjebak di tengah perang dingin mereka, menjadi korban yang bahkan tidak mengerti semua aturan permainannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Hilman siap mendengar kebenaran yang lebih pahit ini tentang keluarganya sendiri? Dan bisakah kami selamat dari badai yang kali ini datang bukan dari luar, tapi dari dalam istana yang justru seharusnya menjadi tempat berlindung? Pertemuan dengan Hilman malam itu berlangsung di sebuah warung kopi tua di pinggiran kota, jauh dari kemungkinan mata-mata keluarganya. Wajahnya tampak lebih kurus, bayangan hitam di bawah matanya bercerita tentang beban yang ia pikul sendirian. Kuceritakan segalanya. Pertemuan dengan Siska, pengakuannya sebagai dalang, ambisinya untuk merebut posisi Hilman, dan cara liciknya meruntuhkan kehidupan kami secara perlahan. Aku menunjukkan padanya foto-foto uang yang kusobek dan catatan yang kubuat tentang pengakuan Siska. Hilman terdiam lama setelah aku selesai.
Ia menatap gelas kopinya yang sudah dingin, raut wajahnya bergumul antara rasa sakit, kemarahan, dan sebuah pengakuan pahit. Aku seharusnya tahu. Akhirnya ia berbisik, suaranya parau. Siska, dia selalu yang paling cerdas di antara kami. Dan paling ambisius. Ayah sering memujinya karena pikiran bisnisnya yang tajam. Tapi aku tidak pernah menyangka tajamnya bisa sampai menusuk saudara sendiri. Kamu percaya aku? Tanyaku, masih ada sisa keraguan. Dia mengangkat wajah, matanya berbinar dengan keyakinan. Selalu, Dinda. Setelah apa yang ayah lakukan, tidak ada lagi kebohongan dari keluargaku yang akan membuatku ragu padamu. Ia menarik napas dalam. Ini lebih buruk dari yang kukira. Ini bukan sekadar prasangka. Ini permainan kotor untuk kekuasaan. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Karma mulai berjalan dengan caranya yang misterius. Awalnya adalah gosip kecil di kalangan supplier bahan baku kosmetik keluarga mereka. Seorang supplier lama, yang selama ini diperlakukan dengan arogan oleh Siska karena dianggap kecil, tiba-tiba membatalkan kontrak eksklusifnya. Kami dapat tawaran dengan kualitas sama dan pelayanan yang lebih menghormati, katanya singkat. Kemudian, proyek besar yang sedang Siska gembar-gemborkan, sebuah lini kosmetik vegan premium dengan bahan impor eksklusif, mulai menunjukkan masalah. Klaimnya bahwa ia mendapatkan bahan baku langka langsung dari petani di Eropa dengan sertifikasi etis tertinggi mulai dipertanyakan. Seorang mantan pacar Siska, bernama Rendra, muncul ke permukaan. Hubungan mereka dulu berakhir buruk karena Siska mempermainkannya, merendahkan latar belakang keluarganya yang hanya akademisi. Rendra, yang kini menjadi seorang jurnalis investigatif di sebuah media ternama, telah lama menyimpan dendam dan bahan bukti. Dia menerbitkan sebuah artikel investigasi mendalam. Judulnya, Di Balik Kemasan Mewah, Sertifikasi Palsu dan Bahan Berbahaya dalam Kosmetik Eksklusif PT Hartono Jaya. Artikel itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen kuat, email internal yang menunjukkan Siska memerintahkan stafnya untuk memalsukan sertifikat organik, hasil lab independen yang menunjukkan kandungan parabens dan logam berat melebihi batas aman pada sampel produk, serta testimoni dari mantan petani eksklusif di Eropa yang ternyata hanya petani biasa yang dibayar murah untuk berfoto di kebun. Badai itu meledak dengan cepat. Tagar boykot Hartono Jaya menjadi trending. Para beauty influencer yang telah dibayar mahal oleh Siska beramai-ramai mencabut endorsement dan meminta maaf pada pengikutnya. Pelanggan yang merasa tertipu melaporkan iritasi kulit dan mengancam akan menggugat. Di kantor pusat PT Hartono Jaya, kekacauan terjadi. Pak Hendra, yang sedang berusaha membenahi citranya pasca skandal hotel, kembali terhenyak. Ia memanggil Siska ke ruangannya. Teriakan mereka terdengar hingga ke lorong. Asterisk apa yang telah kau lakukan? Teriak Pak Hendra, untuk pertama kalinya kehilangan semua kendali di depan anaknya. Kau membohongi konsumen? Kau memalsukan sertifikat. Stern. Ayah, ini hanya fituran kompetitor. Bantah Siska, wajahnya pucat namun masih berusaha mengendalikan. Stern fitnah. Pak Hendra melemparkan printout artikel Rendra ke meja. Ada dokumen. Ada bukti lab. Bahkan ada suara rekaman rapat internal yang bocor. Kau pikir aku idiot? Stern. Rupanya, Rendra bukan hanya memiliki dokumen. Ia juga memiliki rekaman suara, mungkin dari seseorang di dalam yang merasa dikhianati oleh Siska. Dalam rekaman itu, suara Siska terdengar jelas memerintahkan bawahannya untuk tutupi saja, urus suap ke lab jika perlu. Siska terdiam. Seluruh rencananya yang dibangun dengan licik, ambisinya untuk tampil sebagai penerus yang brilian, runtuh dalam sekejap oleh investigasi mantan pacar yang dulu ia anggap tidak berarti. Karma itu sempurna. Ia yang merendahkan orang lain karena status, dijatuhkan oleh seseorang dari latar belakang yang ia remehkan. Ia yang menggunakan kebohongan sebagai senjata, kini terbunuh oleh kebenaran yang ia coba tutupi. Dalam hitungan hari, Siska disuspend dari posisinya sebagai direktur operasional. Otoritas konsumen dan BPOM mulai menyelidiki. Gugatan class action dari konsumen mulai digerakkan. Nilai saham perusahaan keluarga mereka anjlok. Suatu malam,
Aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar hancur, jauh dari kesan angku sebelumnya. Dinda, ini Siska. Suaranya serak, seperti habis menangis lama. Aku diam, tidak menyangka. Aku tahu aku tidak pantas meneleponmu. Tapi, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ia terisak. Mereka semua meninggalkanku. Teman-teman, kolega, bahkan ayah, dia melihatku seperti melihat sampah. Apa yang kau inginkan, Siska? Tanyaku dingin. Aku cuma ingin bilang. Ia menarik napas tersendat. Aku menyesal. Benar-benar menyesal. Bukan cuma karena bisnisnya hancur. Tapi karena semua yang kulakukan padamu, pada keluargamu. Aku ingin jadi yang terkuat. Tapi caranya salah. Sekarang aku kehilangan segalanya. Dia menangis di telepon. Tangisan yang dalam dan penuh penyesalan. Namun, di hatiku yang masih terluka, ada bagian yang mengeras. Penyesalan datang setelah segalanya jatuh. Bukan ketika ia masih memiliki pilihan. Penyesalanmu tidak mengembalikan pekerjaan ayahku. Tidak mengembalikan nama baik keluargaku yang kau hancurkan, kataku perlahan. Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang, Siska. Mungkin nanti. Tapi yang kau butuhkan sekarang bukan maaf dariku, tapi menghadapi konsekuensi dari apa yang kau perbuat. Seperti yang kami lakukan. Aku menutup telepon. Hatiku bergejolak. Ada kepuasan melihat si pembuat onar terjatuh, tapi juga ada kesedihan yang aneh. Melihat seorang manusia hancur oleh ambisinya sendiri adalah pemandangan yang getir. Hilman, ketika ku ceritakan telepon itu, hanya menggeleng. Dia membuat ranjangnya sendiri. Sekarang dia harus tidur di atasnya. Tapi, dia tetap adikku. Aku tidak bisa membencinya selamanya. Aku hanya berharap dia belajar dari ini. Karma untuk Siska Teller dialangkan. Reputasinya hancur, karirnya runtuh, kepercayaan ayahnya hilang. Namun, apakah ini akhir? Atau hanya awal dari runtuhnya kerajaan Hartono Jaya yang dibangun di atas gengsi dan sekarang, terbukti, juga dibangun di atas kecurangan? Satu yang pasti, kejatuhan Siska membuka pintu untuk kebenaran lain yang lebih gelap tentang keluarga itu terungkap. Dan gelombang karma itu baru saja dimulai. Gelombang berikutnya mungkin akan menyapu fondasi yang lebih dalam. Kebangkrutan reputasi Siska seperti angin segar bagi bisnis kecil ibuku. Beberapa pelanggan lama, yang merasa bersalah karena telah memutus hubungan, mulai kembali diam-diam. Mereka membisikkan permintaan maaf dan pesanan kue untuk acara keluarga. Masih kecil, tapi itu adalah titik terang pertama setelah berbulan-bulan gelap. Aku sendiri akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai admin di sebuah perusahaan logistik kecil. Jauh dari bidang marketing yang kugeluti sebelumnya, tapi setidaknya ada pemasukan tetap. Hilman, di sisi lain, bekerja bagai kuda. Posisi entry levelnya di perusahaan asing itu ia jalani dengan dedikasi luar biasa. Ia sering mengirimiku foto lembur, atau screenshot pujian dari atasannya. Dinaikkan jadi asosiate bulan depan, chatnya suatu malam, disertai emotikon senyum lelah. Tapi di balik kata-katanya yang positif, aku bisa merasakan kelelahan yang mendalam. Dari apartemen mewah ke studio apartemen, dari mobil sport ke transportasi umum, dari bos menjadi bawahan, itu adalah penyesuaian yang brutal. Dan kemudian, Clara datang. Aku tahu tentang Clara dari cerita-cerita lama Hilman. Mantan pacar semasa SMA, putri tunggal keluarga Chandra, konglomerat properti. Hubungan mereka berakhir karena kuliah di negara berbeda, dan Clara memilih untuk tidak menjalani LDR. Menurut Hilman dulu, itu berakhir baik-baik. Suatu Sabtu sore, saat aku sedang membantu ibu menghias kue pesanan, teleponku berdering. Foto profilnya elegan. Wanita dengan senyum sempurna di depan menara Eiffel. Halo, Dinda? Ini Clara, teman lama Hilman. Bisa ketemu sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan tentang dia. Suaranya ramah, bahkan terdengar tulus. Tapi alarm di kepalaku berbunyi nyaring. Kami bertemu di sebuah kafe artisan yang nyentrik, jelas pilihannya, bukan pilihanku. Clara lebih cantik secara langsung. Tak cuma cantik, ia memancarkan aura mapan yang tenang, berbeda dengan kegelisahan yang selalu kurasakan belakangan ini. Ia memesan green tea latte dengan fasih,
lalu menatapku dengan mata yang jernih namun tajam. Aku tahu tentang segala yang terjadi, mulainya tanpa basa-basi. Sangat tidak adil untukmu dan keluargamu. Aku minta maaf, meski bukan aku yang melakukannya. Terima kasih, jawabku singkat, menunggu. Aku juga tahu Hilman sedang berjuang. Keluar dari rumah, kerja dari nol. Itu berat. Ia menyesap minumannya. Dan aku kagum padanya. Tapi sebagai teman lama, aku juga khawatir. Wajar, kataku. Clara mengeluarkan tabletnya, menunjukkan beberapa grafik dan proposal. Ayahku baru saja melebarkan bisnis ke Singapura. Mereka butuh orang dengan kemampuan bilingual dan latar belakang bisnis seperti Hilman. Bukan posisi rendah. Direktur muda. Gajinya 5 kali lipat dari yang dia dapat sekarang. Plus bonus dan fasilitas lengkap. Jantunku berhenti berdetak sebentar. Ia melanjutkan, aku sudah bicara pada ayah. Dia setuju. Dan, ini bukan hanya tawaran bisnis. Ia menatapku, matanya penuh dengan sesuatu yang mirip iba. Aku tahu kamu dan Hilman sedang bersama. Tapi lihatlah sekelilingmu. Dinda, lihat hidupmu sekarang. Apakah ini yang kamu inginkan untuknya? Berjuang sendirian, jatuh bangun. Sementara aku bisa memberinya jalan yang mulus kembali ke puncak? Aku bisa memberinya dunia yang memang tempat dia seharusnya. Ucapannya seperti pisau bedah yang dingin dan tepat. Ia tidak merendahkanku seperti Siska. Ia hanya menunjukkan fakta, dengan kepastian orang yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan. Dan hubungan kalian? Tanyaku, suaraku terdengar jauh. Clara tersenyum lembut. Kami punya sejarah, chemistry, dan yang paling penting, kesamaan visi tentang hidup. Aku bisa membantunya membangun kerajaannya kembali, bahkan lebih besar. Bukan dari nol, tapi dari platform yang sudah ada. Ia meletakkan tangannya di atasku, sebuah gestur yang seharusnya menghibur, tapi terasa seperti penghinaan. Cintamu padanya itu nyata, aku bisa lihat. Tapi cinta saja tidak cukup, Dinda. Terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi. Aku pulang dengan kepala penuh awan. Tawarannya menggoda. Bukan untukku, tapi untuk Hilman. Aku melihat betapa lelahnya dia. Aku membaca chatnya yang semakin jarang karena kerja lembur. Apakah aku egois memaksanya bertahan dalam perjuangan ini, sementara ada jalan pintas yang nyata menuju kemewahan yang memang sudah jadi dunianya? Ujian itu datang malam itu juga. Hilman datang berkunjung. Wajahnya bersinar meski matanya lelah. Dinda, proyek pertama aku disetujui klien. Mereka mau order dalam jumlah besar. Ia memelukku erat. Dalam pelukannya, aku mencium bau kopi dan stres, tapi juga kemenangan kecil. Tapi yang keluar dari mulutku adalah, Clara menemuiku hari ini. Dia melepaskan pelukan, wajahnya berubah. Dia? Kenapa? Aku menceritakan segalanya. Tawaran pekerjaan. Jalan kembali ke kemewahan. Kesamaan visi. Bahkan gestur iba itu. Hilman mendengarkan dengan wajah semakin suram. Dan, tanyanya akhirnya, suaranya datar. Dan, aku berpikir, mungkin itu yang terbaik untukmu. Kata-kata itu terasa seperti kaca di tenggorokanku. Kamu tidak terbiasa dengan semua ini. Lelah. Aku lihat. Dengan Clara, kamu bisa. Berhenti. Potongnya. Suaranya tiba-tiba keras. Matanya menyala, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekecewaan yang dalam. Kamu pikir aku melalui semua ini untuk apa, Dinda? Untuk akhirnya kembali ke lingkaran yang sama? Untuk menikahi Clara dan hidup dalam kemewahan yang dibiayai mertua? Itu yang dilakukan ayahku, hidup dalam penampilan, dalam gengsi. Dia menarik napas dalam, menahan emosi. Aku lelah, iya. Tapi itu lelah yang berarti. Setiap sen yang aku dapatkan sekarang adalah hasil kerjaku. Setiap pujian dari bos adalah untuk kemampuanku, bukan karena namaku adalah Hilman Hartono. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh, bukan boneka yang diatur. Ia memegang bahuku. Clara menawarkan jalan kembali ke masa lalu. Aku memilih masa depan.
dan masa depanku, aku lihat kamu di dalamnya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai partner. Partner yang berdiri bersamaku ketika aku jatuh. Bukan partner yang hanya mau berdiri di sampingku ketika aku sudah di puncak. Air mataku mengalir. Ini adalah pilihannya. Pilihan yang sadar dan tegas. Tapi hidupku, keluargaku, kami membuat segalanya lebih sulit. Isakku, hidup kalian memberiku pelajaran yang tidak bisa kubeli dengan uang manapun. Bisiknya, menyeka air mataku. Ayahmu, kehormatannya yang tidak goyah meski dikurung. Ibumu, ketabahannya berjualan. Dan kamu, kekuatanmu menghadapi semua hinaan tanpa membenci. Itu adalah fondasi yang lebih kuat dari apartemen mewah manapun. Malam itu, Hilman menolak tawaran Clara melalui telepon. Aku mendengar sepenggal pembicaraan dari ruang tamu. Terima kasih, Clara. Tapi aku sudah memilih jalanku. Tidak, ini bukan tentang Dinda. Ini tentang aku. Aku tidak ingin diselamatkan. Aku ingin membangun sendiri. Ya, aku yakin. Semoga kamu bahagia. Ia menutup telepon dan melihatku. Sudah selesai. Ujian cinta sejati itu bukan tentang godaan wanita lain. Bukan tentang kemewahan yang ditawarkan. Tapi tentang apakah kita percaya pada pilihan pasangan kita, dan apakah kita cukup kuat untuk percaya bahwa perjuangan bersama lebih berharga daripada kemudahan yang ditawarkan dunia. Hilman telah lulus ujian itu dengan gemilang. Dan aku, dengan air mata yang masih basah di pipi, menyadari bahwa cinta kami tidak lagi retak. Ia telah ditempa dalam api kesulitan, dan justru menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih berharga dari semua kemewahan yang bisa ditawarkan Clara atau siapapun. Kami mungkin masih di dasar, tapi kami melihat ke arah yang sama. Dan untuk pertama kalinya sejak sandiwara di hotel, aku merasa yakin. Yakin bahwa pilihan kami, meskipun lebih berat, adalah satu-satunya jalan yang pantas untuk kami telusuri. Bersama, kehidupan tidak otomatis menjadi mudah setelah penolakan Hilman pada Clara. Justru, tantangan semakin nyata. Gaji Hilman sebagai asosiate, meski sudah naik, masih pas-pasan untuk membayar sewa apartemen kecil dan menghidupinya di kota besar. Seringkali, di akhir bulan, aku tahu dia hanya makan mie instan atau nasi dengan telur, meski di chatnya selalu bilang, sudah makan enak. Aku melihatnya, dan itu menggerogoti hatiku diam-diam. Suatu hari, ayah pulang lebih awal dari komunitas belajarnya dengan wajah berseri-seri namun sekaligus letih. Ada seorang donatur, endak, katanya sambil melepas sepatu bututnya. Dia lihat aku mengajar anak-anak pemulung di bawah jembatan. Katanya terkesan. Dia mau danakan untuk menyewa sebuah ruko kecil, jadi tempat belajar yang layak. Bahkan mau bayar listrik dan air. Itu adalah kabar baik pertama yang nyata. Ibu langsung merembes air mata. Alhamdulillah, yah, itu rezeki dari ketekunanmu. Namanya Bapak Anton, lanjut ayah. Dia bilang dulu juga anak miskin, dibantu seorang guru. Sekarang dia sukses, pengen balas budi. Kami semua tersenyum lega. Satu beban terangkat. Namun, di balik senyum itu, aku tahu beban lain masih menumpuk. Tabungan kami sudah nyaris habis untuk berobat ibu yang tekanan darahnya naik drastis pasca skandal. Usaha kue ibu butuh modal untuk bahan baku yang lebih variatif jika ingin berkembang. Hilman datang di akhir pekan, membawa oleh-oleh buah dan beberapa buku bekas untuk anak-anak didik ayah. Matanya tampak cekung. Saat kami berdua di teras, aku memberanikan diri. Mas, aku punya tabungan sedikit. Dulu dari THR. Ambillah. Untuk bantu bayar kontrakan atau apa. Aku menyodorkan amplop tipis berisi uang yang sebenarnya adalah tabungan terakhirku untuk mendadak. Dia menatapku, lalu memelukku erat. Dinda, jangan. Aku tidak mau. Aku bisa. Tapi aku lihat kamu kurus. Bisikku, suara tertahan. Dia menarik diri, tangannya memegang pundakku. Kuruskah? Itu artinya workoutku efektif, candanya, tapi tidak menyembunyikan kelelahan. Dengar, aku sudah punya rencana. Aku nabung, sedikit-sedikit. Tidak untuk kontrakan, tapi untuk bantu usaha ibumu. Aku terkejut. Apa?
Tidak, Hilman. Itu uangmu. Kamu butuh itu. Dengar dulu, pintanya. Ibumu jago bikin kue nastar dan lidah kucing. Selama ini dia jual biasa saja. Tapi kemarin aku bawa sampel ke kantor. Mereka suka banget. Bosku malah pesan untuk acara kantor. Aku pikir, kita bisa bikin packaging yang lebih menarik, branding sederhana. Kue nenek sari, atau apa? Aku yang handle pemasaran online-nya. Modal awalnya dari tabunganku itu. Nanti kalau udah jalan, profitnya buat ibumu dan buat kita. Rencananya sederhana tapi konkret. Dan yang paling menyentuh, dia memikirkan keluargaku, bukan dirinya sendiri. Tapi kamu sendiri butuh. Dinda, potongnya lembut. Membantu keluargamu, melihat kalian bangkit, itu akan memberiku kepuasan dan kekuatan lebih dari sekadar makan steak setiap hari. Percayalah. Aku tidak bisa menolak. Air mata kembali menggenang. Inilah pengorbanan sejati, bukan yang dramatis, tapi yang diam-diam, berupa rencana sederhana untuk mengangkat orang yang dicintai. Sementara itu, di sisi lain kota, karma terus berjalan. Pak Hendra mulai merasakan dampak sebenarnya dari kehancuran yang dibuatnya sendiri. Perusahaannya tidak hanya terkena skandal produk Siska, tapi juga mulai ditinggal mitra bisnis yang selama ini sebenarnya lebih menghargai integritas daripada sekadar kemewahan. Beberapa direksi penting, yang muak dengan gaya kepemimpinan arogan Pak Hendra yang hanya mementingkan gengsi, mulai mengundurkan diri. Rumah megahnya di kawasan elit terasa semakin besar dan kosong. Siska sudah jarang pulang, tenggelam dalam masalah hukumnya sendiri. Istrinya, yang selama ini pasif, mulai berani bersuara, menuntut penjelasan mengapa keluarganya hancur berantakan. Puncaknya adalah ketika Pak Hendra mendapat panggilan dari bank. Nilai jaminan untuk pinjaman besar yang ia ajukan untuk ekspansi bisnis sebelum skandal, dinilai turun drastis seiring jatuhnya nilai saham perusahaannya. Bank meminta tambahan jaminan atau akan mencairkan pinjamannya. Dia terpojok. Dalam keputusasaan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang nyata, bukan kehilangan gengsi, tapi kehilangan segalanya. Ia mencoba menelepon kolega-koleganya, tetapi telepon jarang diangkat. Saat diangkat, pembicaraannya singkat dan penuh basa-basi dingin. Dalam kesendiriannya di kantor yang kini terasa terlalu sunyi, ia mulai merenung. Ambisinya untuk membuat dinasti bisnis yang kuat, justru menghancurkan keluarga intinya sendiri. Anak lelakinya meninggalkannya. Anak perempuannya menjadi penjahat. Istrinya memandangnya dengan tatapan takut dan kecewa. Suatu malam, tanpa rencana, ia menyetir sendiri ke komunitas tempat Pak Satria mengajar. Ia memarkir mobil mewahnya jauh, lalu berjalan kaki menyusuri gang sempit. Dari luar jendela ruko sederhana yang baru disewa, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Di dalam ruangan yang diterangi lampu neon terang, Pak Satria dengan sabar membimbing sekelompok anak-anak yang pakaiannya lusuh namun wajahnya bersemangat. Anak-anak itu mendengarkan dengan saksama, tertawa saat ayahku melontarkan lelucon sederhana. Ada cahaya di wajah Satria yang ia ingat dulu, cahaya ketulusan dan kepuasan batin, yang tidak pernah ia miliki meski duduk di kursi direksi termewah. Ia juga melihat Hilman, anaknya sendiri, sedang membantu membereskan buku dan membagikan susu kotak untuk anak-anak. Hilman tersenyum, sebuah senyum lepas dan bahagia yang sudah lama tidak ia lihat di rumah mereka. Ia melihat Dinda dan ibunya datang membawa kue-kue sederhana, disambut riuh oleh anak-anak. Di sana, dalam kemiskinan dan kesederhanaan, ada sebuah kekayaan yang tidak ia punya. Kebersamaan, rasa saling memiliki, dan ketenangan batin. Tanpa disadari, air mata menetes di pipi pria yang selama ini menganggap air mata adalah tanda kelemahan itu. Ia cepat-cepat menghapusnya, berbalik, dan kembali ke mobilnya. Tapi pemandangan itu tak bisa ia hapus dari benaknya. Pengorbanan Hilman yang memilih jalan sulit, ketabahan keluarga Dinda yang tetap tegar, dan cahaya di ruang belajar sederhana itu, memberinya pencerahan yang pahit, bahwa selama ini, ia telah salah mengukur kekayaan. Gengsi dan menara adalah ilusi yang rapuh. Sementara apa yang telah ia hancurkan, kepercayaan anak, keutuhan keluarga, dan harga diri orang lain, adalah sesuatu yang sangat nyata dan mungkin sudah terlalu terlambat untuk diperbaiki.
Pulang ke rumahnya yang megah dan sunyi, Pak Hendra untuk pertama kalinya merasa dirinya bukanlah seorang raja, melainkan seorang tahanan. Tahanan dari penjara keangkuhan yang ia bangun sendiri dengan susah payah. Dan melihat keluarga kecil di ruko sederhana itu, ia mulai mengerti bahwa mungkin merekalah yang sesungguhnya merdeka. Beberapa minggu setelah kunjungan diam-diamnya, Pak Hendra jatuh sakit. Bukan penyakit fisik yang berat, lebih kepada kelelahan mental dan tekanan darah tinggi yang memaksanya dirawat di rumah sakit. Kamar VIP-nya yang mewah justru terasa seperti ruang isolasi. Bunga dan buah dari kolega hanya sebatas formalitas, diletakkan lalu dilupakan. Tidak ada yang benar-benar duduk lama menemaninya. Suatu sore, seorang tamu tak terduga datang. Bapak Anton, filantropis yang membantu ayahku menyewa ruko. Ternyata, ia adalah sahabat lama mendiang istri Pak Hendra, Alm. Ibu Hilman dan Siska. Hendra, lama sekali, sapa Bapak Anton, suaranya hangat namun ada nada prihatin. Ia duduk di samping tempat tidur, menatap wajah teman lamanya yang sudah keriput oleh stres. Anton, Pak Hendra mengangguk lemah. Kau masih ingat aku? Tentu. Aku juga ingat Maya, kata Anton, menyebut nama mendiang istri. Dia pasti sedih melihat keadaanmu sekarang. Mendengar nama istrinya, air mata kembali menggenang di mata Pak Hendra. Aku telah membuat kekacauan. Aku tahu, kata Anton lembut. Aku juga tahu tentang apa yang kau lakukan pada keluarga Pak Satria. Pak Hendra menutup mata, menahan malu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Hilman. Yang terbaik menurutmu? Atau menurut Maya? Tanya Anton, menatapnya tajam. Pertanyaan itu membuat Pak Hendra membuka mata. Apa maksudmu? Anton menarik napas. Hendra, aku kenal Maya sejak kecil. Dia wanita yang baik hati dan tidak pernah memandang status. Kau ingat bagaimana kalian bertemu? Pak Hendra terdiam. Mereka bertemu di kampus. Maya dari keluarga terpandang, sedangkan dirinya, anak seorang supir truk yang berjuang mati-matian mendapatkan beasiswa. Dia mencintaimu untuk siapa dirimu. Bukan untuk nama atau hartamu, karena waktu itu kau tidak punya apa-apa, lanjut Anton. Bahkan, modal pertama untuk usahamu, toko kosmetik kecil itu, adalah dari tabungan Maya dan pinjaman dari keluarganya yang ia ambil dengan diam-diam karena ayahnya pun tidak terlalu menyetujui hubungan kalian. Pak Hendra tersentak. Itu uangku. Aku yang bekerja keras. Ya, kau bekerja keras. Tapi modal awalnya, ide awalnya, bahkan koneksi pertamamu ke supplier, itu semua dari Maya dan keluarganya, tegas Anton, tak mau lagi menyimpan rahasia. Maya tidak pernah mau kau tahu karena ia tahu egomu yang tinggi. Ia ingin kau merasa semuanya adalah hasil usahamu sendiri. Dan setelah ia meninggal, Kau membangun tembok gengsi untuk menutupi rasa tidak aman MU karena merasa tidak cukup baik untuknya. Setiap kata seperti pukulan telak yang membongkar fondasi hidupnya selama ini. Tidak, itu tidak benar. Itu benar, Hendra. Kau terobsesi dengan status dan gengsi karena di dalam hati, kau masih merasa seperti anak supir truk yang tidak pantas untuk Maya. Jadi kau membuktikan diri dengan menjadi keras, arogan, dan menghina orang yang kamu anggap lebih rendah, seperti sikapmu pada Pak Satria. Padahal, dulu posisimu lebih rendah darinya. Pak Hendra terdiam, wajahnya pucat pasi. Selama ini, menara yang ia bangun ternyata berdiri di atas kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Kesombongannya adalah tameng untuk rasa insecure yang dalam. Dan sekarang, lanjut Anton, kau hampir kehilangan putramu. Hilman justru memilih jalan yang mirip dengan ibunya, mencintai tanpa memandang status, berani berkorban, dan mencari kebahagiaan yang sederhana. Dia lebih mirip Maya daripada dirimu. Kebenaran itu terlalu berat. Pak Hendra menangis. Tangisan seorang lelaki tua yang menyadari bahwa hidupnya telah dibangun di atas kepalsuan dan telah menyakiti orang-orang yang justru mencintainya apa adanya. Sementara itu, kebenaran lain juga sampai ke telinga Hilman. Bapak Anton, setelah menjenguk Pak Hendra, menelepon Hilman dan memintanya bertemu. Di sebuah taman dekat rumah sakit, Anton menceritakan hal yang sama. Ibumu akan bangga padamu, nak, kata Anton pada Hilman yang terdiam menyimak.
Kau memilih jalan kejujuran dan cinta, persis seperti dia. Jangan pernah menyesal telah meninggalkan kemewahan palsu. Yang kau bangun sekarang lebih berharga. Hilman pulang dengan perasaan campur aduk. Sedih mengetahui penderitaan ayahnya, marah atas kebohongan yang dibangun, tetapi juga ada kelegaan. Sekarang ia mengerti akar penyakit ayahnya. Rasa tidak aman yang berubah menjadi monster keangkuhan. Malam itu, ia datang ke rumahku. Wajahnya tampak lebih tenang, meski sedih. Aku sekarang tahu kenapa ayah seperti itu, katanya. Dia seperti orang yang terus berlari meninggalkan bayangannya sendiri. Tapi semakin cepat lari, bayangan itu semakin mengejarnya. Dan akhirnya, dia malah menginjak-injak orang lain dalam pelariannya. Aku memegang tangannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu, bisiknya. Tapi aku tidak bisa membencinya lagi. Aku hanya kasihan. Dan aku berharap dia bisa menemukan kedamaian, seperti ibuku dulu. Kebenaran yang terungkap itu tidak serta-merta menyembuhkan luka. Tapi ia memberikan pemahaman. Bagi keluargaku, mengetahui bahwa Pak Hendra sebenarnya berasal dari latar belakang sederhana justru membuat kami bisa memandangnya bukan sebagai monster, melainkan sebagai manusia yang tersesat dalam ilusi yang ia ciptakan sendiri. Bagi Hilman, ini adalah pembebasan. Ia menyadari bahwa pilihannya untuk keluar bukanlah pemberontakan, melainkan penyembuhan generasi. Ia memutus rantai toksik keangkuhan yang diwariskan, dan memilih warisan lain dari ibunya, cinta yang tulus dan kerendahan hati. Dan bagi Pak Hendra, yang terbaring di rumah sakit, menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri adalah obat paling pahit. Tapi mungkin, hanya dengan menelan obat pahit itulah, penyembuhan yang sesungguhnya bisa dimulai. Pertanyaannya adalah, apakah ia memiliki keberanian untuk menelannya? Dan apakah masih ada waktu baginya untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah ia perbuat? Penyesalan dan pencerahan di ranjang rumah sakit tidak bisa menghentikan roda karma yang telah dilepaskan. Pak Hendra baru saja keluar dari rumah sakit dengan kondisi yang masih lemah, disambut oleh badai yang tidak lagi bisa ia tahan. Gugatan kelas action dari konsumen yang dirugikan oleh produk cacat di era kepemimpinan Siska resmi diajukan ke pengadilan. Jumlahnya fantastis. Pengacaranya yang selama ini setia, mulai gelagapan melihat betapa kuatnya bukti yang dikumpulkan oleh jurnalis Rendra dan tim konsumen. Publik, yang sudah muak dengan skandal korporat, tidak memberinya sedikit pun belas kasihan. Investor dan mitra bisnis mengambil langkah serius. Dua mitra strategis terbesar mereka, sebuah jaringan retail internasional dan sebuah perusahaan distribusi nasional, mengirimkan pemberitahuan resmi tentang pemutusan kontrak. Alasannya, kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan tata kelola perusahaan. Kata-kata itu, yang dulu sering ia lontarkan pada pesaing, kini berbalik menghantamnya seperti bumerang. Ban, yang sebelumnya meminta tambahan jaminan, kini mengambil langkah lebih keras. Karena nilai saham PT Hartono Jaya sudah jatuh lebih dari 60% dan prospeknya suram, bank memutuskan untuk mencairkan pinjaman. Mereka akan menyita aset-aset jaminan, termasuk pabrik utama dan beberapa properti pribadi Pak Hendra yang diagunkan. Namun, pukulan terberat datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Seorang auditor internal senior yang telah bekerja selama 20 tahun, seseorang yang diam-diam menyaksikan dan mencatat segala kecurangan selama kepemimpinan Pak Hendra, mulai dari penyuapan pejabat, penggelapan pajak, hingga manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor, memutuskan untuk menjadi whistleblower. Didorong oleh kejatuhan Siska dan rasa bersalah yang lama dipendam, ia menyerahkan seluruh arsip rahasia ke otoritas pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah kiamat kecil bagi kerajaan Pak Hendra. Petugas pajak dan penyidik KPK mendatangi kantor pusat dengan surat perintah. Mereka menyita dokumen, mengakses server, dan memeriksa rekening-rekening perusahaan serta pribadi. Wajah-wajah staf yang setia berubah pucat. Media yang sudah haus berita langsung membuat headline. Geger. Raja kosmetik digerebek pajak dan KPK, diduga lakukan penggelapan triliunan rupiah. Di rumah megahnya yang kini terasa seperti kapal yang tenggelam, Pak Hendra menyaksikan segalanya runtuh melalui berita di televisi. Tangannya gemetar memegang remote. Istri mudanya, yang selama ini hanya menikmati kemewahan, sedang sibuk membereskan perhiasan dan barang berharganya sendiri,
bersiap untuk pergi. "Kau mau kemana?" tanyanya dengan suara lirih. Aku ke rumah orang tuaku dulu, Hand. Situasi sedang tidak baik," jawabnya tanpa menatap, suaranya dingin. Ia tahu, semua orang akan pergi. Harta, tahta, bahkan wanita yang ia nikahi untuk menunjukkan keberhasilannya, semua akan lari ketika Menara Gading itu roboh. Keesokan harinya, ia menerima panggilan resmi untuk diperiksa sebagai tersangka. Saat ia tiba di gedung KPK dengan mobil yang dikendarai sendiri, supirnya sudah mengundurkan diri. Kerumunan wartawan dan masyarakat menyambutnya dengan teriakan dan hinaan. "Maksai, pajak rakyat dipakai senang-senang sendiri. Gubrak, gubrak. Mana Siska? Ikutan diperiksa dong." Wajahnya yang dulu selalu tampil percaya diri di majalah bisnis, kini tertunduk malu, disinari lampu kilat kamera yang tak henti-henti. Ia harus melalui jalan panjang di antara kerumunan yang dijaga ketat polisi. Sebuah sepatunya yang mahal bahkan terlepas di kerumunan, dan ia harus berjalan dengan satu kaki berkaus kaki. Simbol kehinaan yang sempurna. Di ruang pemeriksaan, dihadapkan pada bukti-bukti konkret yang tidak bisa ia bantah, faktur fiktif, rekaman transfer terselubung, dokumen proyek fiktif, ia akhirnya menyerah. Pria yang dulu begitu perkasa itu menangis terseduh-seduh di hadapan penyidik, mengakui segala kesalahannya. Bukan hanya kesalahan bisnis, tapi juga kesalahan sebagai ayah, sebagai suami. "Aku hanya ingin diakui. Aku ingin membuktikan bahwa anak supir truk bisa menjadi besar." Ratapnya hancur. Tapi kata-kata itu tidak lagi menyentuh siapapun. Hukum harus ditegakkan. Sementara itu, Hilman menyaksikan kejatuhan ayahnya dari berita di laptopnya di studio apartemen yang sempit. Aku ada di sisinya, memegang bahunya. Tidak ada rasa bangga atau kepuasan di wajahnya. Hanya kesedihan yang mendalam dan hampa. "Apakah ini yang kuinginkan?" "Tidak," bisiknya, mematikan video berita. "Tapi inilah konsekuensi." Ayah menabur angin. Sekarang ia menuai badai. Dan badainya lebih dahsyat dari yang siapapun bayangkan. Aku memeluknya. "Ini bukan salahmu." "Aku tahu." Tapi tetap sakit melihatnya. Ia berbisik, suaranya tertahan. "Dulu, dia adalah idolaku. Sekarang, dia adalah peringatan untukku." Karma untuk sang raja telah tuntas. Kerajaan bisnisnya hancur berantakan. Reputasinya tercabik-cabik, hartanya disita, dan kebebasannya terancam. Yang tersisa untuknya kini hanya kehampaan, penyesalan, dan kemungkinan jeruji besi. Semua gengsi, kekayaan, dan kekuasaan yang ia kumpulkan dengan susah payah, dan seringkali dengan cara yang curang, ternyata hanya istana pasir yang mudah tersapu gelombang kebenaran dan keadilan. Namun, dalam setiap kejatuhan, selalu ada pelajaran. Dan bagi Hilman, kejatuhan ayahnya adalah pelajaran paling mahal sekaligus paling berharga, bahwa fondasi terkuat dalam hidup bukanlah yang terbuat dari batu bata dan pilar-pilar bisnis, melainkan dari integritas, kejujuran, dan cinta yang tulus. Fondasi yang kini sedang ia bangun perlahan-lahan, bersama-sama dengan kami, dari puing-puing kehancuran yang sama. Waktu berjalan dengan kejam sekaligus adil. Sidang-sidang untuk kasus PT Hartono Jaya berjalan cepat. Bukti-bukti terlalu kuat untuk dibantah. Siska divonis 7 tahun penjara karena pemalsuan dokumen, penggelapan, dan endangering public health. Pak Hendra, sebagai pemilik dan penanggung jawab utama, menghadapi tuntutan yang lebih berat, penggelapan pajak dalam jumlah sangat besar dan korupsi. Jaksa menuntut 15 tahun penjara. Dunia yang mereka bangun dengan kecurangan, akhirnya mengurung mereka secara harfiah. Suatu sore, sebulan setelah vonis, aku menerima surat dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Amplopnya polos, berat. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas yang ditulis rapi dengan tinta biru. Tulisan tangannya anggun, tapi goresannya dalam, seolah menekan kertas dengan beban yang berat. Surat itu berjudul, "Untuk Dinda dan Keluarga, Penyesalan yang Terlambat." Dinda yang baik, jika surat ini sampai ke tanganmu, aku ingin kamu tahu bahwa aku menulisnya tanpa paksaan, tanpa harapan dimaafkan, tapi karena aku harus. Beban di dadaku sudah terlalu berat untuk dibawa sendiri. Aku menulis dari sel yang sempit.
Di sini, ada banyak waktu untuk berpikir. Dan pikiranku selalu kembali pada kamu, pada Pak Satria, Ibu, dan terutama pada Kak Hilman. Aku telah melakukan kejahatan yang keji. Bukan hanya kejahatan hukum yang memenjarakanku di sini, tapi kejahatan yang lebih buruk. Aku telah meracuni pikiranku sendiri dengan dengki dan ambisi buta. Aku melihat Kak Hilman bukan sebagai saudara, tapi sebagai penghalang. Aku melihat kamu bukan sebagai calon kakak ipar, tapi sebagai alat untuk menjatuhkannya. Dan yang paling memalukan, aku melihat ayah, dengan rasa tidak amannya, sebagai alat yang mudah untuk dimanipulasi. Aku yang merancang segalanya. Ide mengurung Pak Satria, mobil silver, tekanan pada sekolah dan pelanggan ibu. Ayah hanya punya prasangka. Aku yang memberinya skema keji. Aku pikir itu kecerdasan. Ternyata itu kebodohan yang paling menyedihkan. Di sini, di balik jeruji, barulah aku mengerti. Kekuatan sejati bukan dari menjatuhkan orang lain, tapi dari membangun sesuatu yang baik. Kebahagiaan sejati bukan dari memegang kendali atas segalanya, tapi dari kedamaian batin yang bahkan penjara pun tidak bisa merampasnya. Dan sayangnya, aku tidak memilikinya. Aku telah kehilangan segalanya. Kebebasan, reputasi, kepercayaan ayah, dan yang paling sakit, hubungan dengan kakak yang sebenarnya sangat aku kagumi. Aku meminta maaf. Maaf yang dalam, dari lubuk hati yang paling hina. Aku tahu kata-kata tidak bisa mengembalikan tahun-tahun stres yang kau lalui, air mata ibu, atau harga diri Pak Satria yang aku injak-injak. Tapi itu semua yang bisa kuberikan sekarang. Tolong, jangan benci ayah terlalu dalam. Dia orang yang tersesat. Aku yang memberinya peta yang salah. Kasihanilah dia seperti kalian mengasihaniku sekarang. Seorang pendosa yang akhirnya melihat dosanya sendiri. Untuk Kak Hilman, tolong sampaikan, aku bangga padanya. Bangga karena dia punya keberanian yang tidak pernah aku miliki. Keberanian untuk jujur dan memilih cinta. Aku berharap suatu hari nanti, saat semuanya sudah tenang, aku bisa memandang matanya lagi dan menyebutnya, Kak, tanpa rasa malu yang membakar. Tetaplah menjadi cahaya, Dinda. Cahaya yang tidak padam oleh kekejaman seperti diriku. Dengan penyesalan yang tak terkira. Siska Hartono. Aku membaca surat itu berulang kali. Air mata menetes membasahi kertas. Ini bukan lagi Siska yang angkuh atau yang penuh perhitungan. Ini adalah seorang wanita yang hancur, yang akhirnya melihat bayangannya sendiri dan ketakutan. Aku menunjukkan surat itu pada ayah dan ibu. Ayah membacanya dengan lambat, lalu menghela napas panjang. Kasihan. Dia masih muda. Tersesat oleh ambisi dan lingkungannya sendiri. Ibu mengusap air mata. Dia juga korban, nak. Korban didikan dan nilai-nilai yang salah dari keluarganya. Malamnya, aku menemui Hilman dan memberikannya surat itu. Ia membacanya di depanku. Wajahnya berkerut menahan gejolak emosi. Saat selesai, ia menatap jauh keluar jendela apartemennya yang kecil. Dulu, saat kecil, Siska adalah adik yang lucu. Selalu mengejar-ngejarku minta diajari naik sepeda. Ucapnya, suaranya serak. Entah kapan semuanya berubah. Mungkin saat ayah mulai membanding-bandingkan, atau saat dia masuk ke dunia bisnis yang penuh intrik. Aku terlalu sibuk dengan duniamu, Dinda, sampai tidak melihat bahwa adikku sendiri sedang tenggelam. Bukan salahmu, kataku. Bukan. Tapi sebagai kakak, aku merasa gagal. Ia menarik napas. Aku akan menjenguknya. Tidak sekarang, tapi nanti, saat aku sudah cukup kuat untuk memaafkan, dan dia cukup siap menerimanya. Selain surat Siska, ada juga perkembangan dari Pak Hendra. Di tengah persidangannya, ia membuat sebuah pernyataan mengejutkan. Di depan hakim, jaksa, dan pengacaranya sendiri, ia mengaku untuk semua pasal yang dituduhkan. Lebih dari itu, ia mengajukan permohonan untuk menjadikan pengakuannya sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman Siska. Saya sebagai ayah, yang seharusnya membimbing, justru mencontohkan cara yang salah. Saya yang menanamkan nilai gengsi dan ambisi buta pada anak saya, Siska. Dia adalah produk dari kegagalan saya sebagai orang tua. Oleh karena itu, saya bersedia menerima hukuman seberat-beratnya, dengan harapan putri saya dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan.
katanya di persidangan, disiarkan langsung oleh beberapa media. Itu adalah tindakan terakhir yang bisa dilakukannya sebagai seorang ayah. Sebuah pengorbanan yang terlambat, tapi mungkin masih ada nilainya. Karma telah menjalankan tugasnya. Mereka yang merancang kejahatan kini berada di balik jeruji, menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, dari dalam kegelapan sel, justru muncul permintaan maaf yang tulus dan pengakuan yang membebaskan. Bagi kami yang di luar, surat Siska dan pengakuan Pak Hendra tidak serta-merta menghapus luka. Luka itu akan tetap ada, menjadi bekas yang mungkin tidak pernah hilang. Tapi bekas luka itu bukan lagi luka terbuka yang perih. Ia mulai mengering, menjadi pengingat sekaligus pelajaran. Dan dalam permintaan maaf dari balik jeruji itu, terselip sebuah benih. Benih rekonsiliasi yang kecil, yang mungkin butuh waktu sangat lama untuk bertunas. Tapi setidaknya, ia ada. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk suatu hari nanti, mungkin bisa dimulai sebuah bab baru. Bukan sebagai keluarga besar yang harmonis, tapi setidaknya, sebagai manusia yang saling mengakui kesalahan dan memilih untuk tidak meneruskan rantai kebencian kepada generasi berikutnya. Setahun berlalu sejak kegagalan pesta mewah di hotel. Musim hujan datang lagi, tapi kali ini, rasanya membasuh sesuatu yang lama, menyegarkan. Kue Nenek Sari, milik ibuku, dengan branding sederhana dan pemasaran online yang ditangani Hilman, mulai dikenal. Pesanan tidak hanya dari individu, tapi juga dari kantor-kantor kecil dan acara komunitas. Penghasilannya cukup untuk menopang keluarga dan bahkan menabung sedikit. Ayahku, dengan tempat belajar permanen yang didanai Bapak Anton, semakin bersemangat. Murid-muridnya bertambah, tidak hanya anak pemulung, tapi juga anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitarnya. Cahaya di matanya yang sempat padam, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia bahkan mulai melatih beberapa pemuda setempat untuk menjadi tutor, menciptakan lapangan kerja mikro. Hilman tidak lagi menjadi asosiate. Atasannya, yang melihat ketekunan dan integritasnya, merekomendasikannya untuk posisi manajer proyek di divisi baru. Gajinya belum sebanding dengan masa lalunya, tapi cukup untuk hidup layak dan terus menabung untuk masa depan. Studio apartemen kecilnya kini dipenuhi tanaman dan buku, mencerminkan ketenangan batin yang mulai ia dapatkan. Dan di antara semua pertumbuhan itu, cinta kami tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh lebih kuat, lebih dalam, lebih nyata. Kami belajar berkomunikasi bukan hanya tentang mimpi, tapi juga tentang tagihan, tentang lelah, tentang keraguan kecil sehari-hari. Kami belajar bahwa cinta bukan tentang grand gesture di panggung megah, tapi tentang kehadiran saat yang lain lelah, tentang tawa yang mengusir kecemasan, tentang kepastian bahwa apapun yang terjadi, kami ada di pihak yang sama. Suatu senja, di teras rumah kami yang sederhana, Hilman berlutut. Bukan dengan cincin berlian besar, tapi dengan sebuah band emas kuning sederhana, diukir dengan motif anggrek kecil. Satu untukku, satu untuknya. Dinda, kita sudah membangun fondasi. Bukan dari pasir atau ilusi, tapi dari keringat, air mata, dan ketulusan kita sendiri. Maukah kau menikahiku? Untuk yang kedua kalinya, tapi untuk yang pertama kalinya dengan cara yang benar. Matanya berbinar, jujur dan penuh harap. Aku menangis. Tapi kali ini, air mata itu manis. Ya, aku mau. Kami memutuskan untuk menikah sederhana. Sangat sederhana. Upacara akan diadakan di ruko tempat belajar ayah. Tamu undangan hanya keluarga inti, sahabat-sahabat sejati yang tetap ada di saat sulit, murid-murid ayah, dan beberapa rekerjaan baikku dan Hilman yang tulus. Tidak ada dekorasi bunga impor, hanya hiasan dari kertas dan tanaman hasil kreativitas murid-murid ayah. Cateringnya adalah kue dan hidangan dari ibuku dan beberapa ibu-ibu di komunitas. Hari H itu tiba. Aku tidak mengenakan gaun pengantin bermerek dengan train panjang. Aku memakai kebaya sutra sederhana peninggalan nenek, dipinjamkan ibu. Riasanku alami, hanya bedak tipis dan lipstik lembut. Tapi saat aku melihat diri di cermin, aku merasa lebih cantik dari hari di hotel dulu. Karena kecantikan ini datang dari dalam, dari kedamaian dan kebahagiaan yang telah diperjuangkan. Prosesi berlangsung hangat. Ayahku, dengan bangga dan mata berkaca-kaca, dengan tegas dan penuh cinta menjadi wali nikahku. Suaranya yang membacakan ijab kuat dan jelas,
mengisi ruangan sederhana yang dipenuhi oleh doa dan senyum tulus. Hilman membalas dengan suara yang mantap, tangannya menggenggam tanganku erat. Saat itu, tidak ada bayang-bayang gengsi atau sandiwara. Hanya dua orang yang saling mencintai, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus merestui. Di antara tamu undangan, di sudut paling belakang dekat pintu, ada seorang pria tua dengan kemeja putih sederhana, didampingi seorang perawat. Pak Hendra. Ia datang setelah memohon izin khusus dari penjara, dengan pengawasan ketat. Vonisnya masih berjalan, tapi ia diizinkan hadir beberapa jam. Ia tidak duduk di barisan depan. Ia memilih berdiri di belakang, menyamar sebagai tamu biasa, ingin menyaksikan tanpa mengganggu kebahagiaan ini. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, tapi ada ketenangan yang aneh di matanya yang dulu selalu tajam. Ia menyaksikan putranya, yang tampak begitu bahagia dan percaya diri tanpa embel-embel kekayaan lamanya. Ia melihatku, melihat kebahagiaan sejati di wajahku yang tidak terbebani. Ia melihat Pak Satria, yang memancarkan wibawa yang tulus sebagai seorang guru dan ayah. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, sederhana, tulus, dan diperoleh dengan jujur. Saat acara hampir selesai, ia berjalan perlahan mendekati ayahku. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan, suasana sedikit mencekam. Tapi Pak Hendra hanya membungkuk rendah, sangat rendah. Pak Satria, Ibu Sari, Dinda, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku tidak mengharapkan maaf. Tapi terima kasih. Terima kasih telah mengizinkanku menyaksikan kebahagiaan anakku. Terima kasih telah menunjukkan pada kami bagaimana seharusnya hidup. Ia menunduk lagi, lalu berbalik dan pergi dengan didampingi perawat, menghilang di kerumunan sebelum acara resepsi dimulai. Kehadirannya singkat, seperti bayangan. Tapi itu cukup. Itu adalah penutup yang sempurna dari bab lama, dan pengakuan diam-diam atas bab baru yang kami mulai. Resepsi berlangsung riang. Anak-anak murid ayah menyanyikan lagu, sahabat-sahabat berbagi cerita lucu, dan makanan sederhana terasa seperti pesta raja. Tertawa mengisi ruangan, tulus dan lepas. Malam itu, di kamar kosongan lantai 2 ruko yang disulap sementara untuk kami, Hilman memelukku erat. Dari jendela kecil, kami bisa melihat langit malam yang cerah. Kau bahagia? Tanyanya. Lebih dari bahagia, jawabku, menikmati kehangatannya. Aku merasa utuh dan bebas. Ini hanya awal, Dinda, bisiknya di telingaku. Kita akan membangun istana kita sendiri. Perlahan-lahan, bata demi bata. Aku percaya padanya. Karena istana yang kami mulai bangun hari ini, fondasinya bukan lagi gengsi atau kebohongan, melainkan cinta, kejujuran, dan kerja keras yang tulus. Dan istana macam itu, meski sederhana, takkan pernah goyah oleh badai apapun. Pernikahan yang sesungguhnya akhirnya terjadi. Bukan di ballroom megah, tapi di ruang belajar penuh makna. Bukan di hadapan ratusan tamu penting, tapi di tengah orang-orang yang tulus mencintai. Dan itulah pernikahan yang akan kami kenang sepanjang hidup, sebagai awal dari segala sesuatu yang baik, yang jujur, dan yang abadi. 3 tahun berlalu sejak pernikahan sederhana di ruang belajar. Waktu bergulir membawa pertumbuhan, penyembuhan, dan transformasi yang tak terduga. Sekolah Cerdas Satria, begitu kami menamai tempat belajar ayah, telah berkembang jauh dari sekadar ruko. Berkat donasi yang dikelola dengan transparan oleh Bapak Anton dan hasil dari bisnis kecil-kecilan kami berhasil membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Di atasnya berdiri sebuah bangunan sederhana namun fungsional, beberapa ruang kelas, perpustakaan mini, dan lapangan kecil untuk olahraga. Ayah tidak lagi sendirian. Ia memimpin 6 guru tetap, beberapa di antaranya adalah mantan muridnya yang kini telah lulus kuliah dan ingin membalas budi. Mereka mengajar ratusan anak dari keluarga prasejahtera, tidak hanya pelajaran akademik, tapi juga keterampilan hidup dan karakter. Setiap pagi, tawa riang anak-anak itu adalah musik terindah yang mengisi hidup ayah dan ibu. Cahaya di mata ayah kini permanen, tak pernah padam lagi. Dinda O'Hilman Social Enterprise. Itulah nama yang tertera dengan sederhana di plakat kecil di depan kantor kami. Kantor itu bukan gedung tinggi,
hanya sebuah rumah toko 2 lantai yang kami sewa. Lantai bawah untuk operasional, lantai atas untuk rumah kami. Usaha sosial kami memiliki 2 pilar. Pilar pertama adalah Pintar-Pintar, platform online yang menghubungkan guru honorer atau pensiunan seperti ayah dengan siswa yang membutuhkan les privat terjangkau. Platform itu juga menyediakan modul belajar mandiri dan forum diskusi. Ide ini muncul dari pengalaman ayah. Kami tidak mengambil komisi besar, cukup untuk menjaga operasional. Tujuannya mempertahankan semangat gotong royong pendidikan. Pilar kedua adalah Herbana Beauty. Bermula dari kekecewaan pada skandal kosmetik berbahaya keluarga Hilman dulu, kami memutuskan membuat sesuatu yang benar-benar aman dan memberdayakan. Kami bekerja sama dengan koperasi petani rempah dan herbal di berbagai daerah. Mereka menanam dan menyediakan bahan baku organik, kunyit, temulawak, sirih, lidah buaya. Kami, dengan bantuan seorang ahli herbal dan kemasan sederhana namun elegan, mengolahnya menjadi rangkaian perawatan kulit dasar, sabun, masker, dan lotion. Semua produk bersertifikat halal dan BPOM, dengan klaim yang jujur, tidak mengubah kulit dalam semalam, tetapi merawatnya dengan baik. Keuntungannya dibagi rata dengan petani, dan sebagian lagi disalurkan untuk beasiswa di Sekolah Cerdas Satria. Usaha ini tidak membuat kami kaya raya, tapi kami hidup layak. Kami bisa membayar tagihan tepat waktu, makan makanan bergizi, dan bahkan liburan kecil setahun sekali. Yang paling penting, kami tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk tentang gudang hotel, tentang tatapan menghina, atau tentang kehilangan. Suatu hari, sebuah surat datang dari lembaga pemasyarakatan. Bukan dari Siska, melainkan dari Pak Hendra. Tulisannya gemetar, tanda usia dan kesehatan yang menurun. Hilman, Dinda, surat ini mungkin yang terakhir dariku. Kesehatanku semakin memburuk, dan aku merasa tidak punya banyak waktu. Aku menulis bukan untuk membebani, tapi untuk memberitahu bahwa aku telah menemukan kedamaian di sini, di tempat yang paling tidak kumaui. Aku membaca, aku merenung, dan aku akhirnya mengerti bahwa istana yang kudirikan seumur hidup ternyata hanya setumpuk kartu yang runtuh oleh tiupan angin kebenaran. Istana kalian, yang kubaca dari kliping koran yang kuminta pada penjaga, adalah istana sejati. Dibangun dari bata kejujuran, semen kerja keras, dan dihiasi dengan ornamen cinta kasih. Itu tidak akan goyah. Aku bangga padamu, nak, bukan sebagai penerus Hartono Jaya, tapi sebagai penerus nilai-nilai ibumu yang selama ini kusembunyikan. Dan Dinda, terima kasih. Tanpa kau, mungkin Hilman tidak akan pernah menemukan jalannya yang sejati. Aku memohon satu hal, jaga Siska saat dia bebas nanti. Dia sudah banyak berubah. Dia butuh keluarga, bukan kerajaan. Dan kalian adalah keluarga yang bisa memberinya pengampunan yang tulus, bukan yang aku berikan. Maafkan orang tua yang sombong ini. Aku pergi dengan lebih tenang karena tahu kalian baik-baik saja. Selamat tinggal, Ayah. Hilman membaca surat itu dalam diam, lalu memelukku erat. Air matanya membasahi bahuku. Ada duka kehilangan, tapi juga ada pelepasan. Beberapa minggu kemudian, berita datang. Pak Hendra meninggal dunia dalam tidurnya di rumah sakit lapas. Kami mengurus pemakamannya dengan sederhana, hanya dihadiri oleh kami berdua, Ibu tiri Hilman yang sudah bercerai darinya, dan beberapa kerabat jauh. Tidak ada kemegahan, hanya keheningan dan doa. Siska dibebaskan bersyarat setelah 5 tahun, karena berkelakuan baik dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Saat ia keluar, kami menjemputnya. Wanita itu tampak jauh lebih tua dari usianya, tapi matanya jernih, tanpa lagi kilatan licik atau ambisi. "Kak, Dinda," sapanya, suaranya kecil. Hilman membuka pelukannya. Siska terseduh-seduh di bahu kakaknya, tangisan yang membersihkan. Kami tidak membawanya ke dunia bisnis kami yang kecil. Kami menawarkannya untuk tinggal sementara dan membantu di Sekolah Cerdas Satria, mengelola administrasi. Awalnya canggung, tapi lambat laun, ketulusan ayah dan ibu, serta kepolosan anak-anak, menyembuhkan jiwanya yang terluka. Ia menemukan ketenangan dalam kesederhanaan yang dulu ia hinakan. Suatu sore, saat kami sedang berkumpul di teras sekolah, aku, Hilman, ayah, ibu,
dan Siska, seorang anak berlari mendekat. Ia adalah putra kami, Arka, berusia 2 tahun, dengan sepotong kue di tangannya yang belepotan. "Nenek, makan," serunya pada ibuku, lalu tertawa riang. Kami semua tersenyum. Melihat Arka tumbuh di lingkungan seperti ini, dikelilingi oleh cinta, pendidikan, dan nilai-nilai kehidupan yang nyata, adalah pencapaian terbesar kami. Hilman memegang tanganku. "Dulu, di reruntuhan hotel, aku janji kita akan membangun istana dari nol. Lihat sekarang." Aku melihat sekeliling. Bangunan sekolah yang sederhana, suara anak-anak belajar, aroma kue dari dapur ibu, Siska yang sedang tersenyum kecil menghitung buku, dan Arka yang berlarian di halaman. "Ini istana kita," bisikku. "Istana yang sesungguhnya." Mereka yang mengira kebahagiaan diukur dengan kemewahan dan gengsi, tak akan pernah mengerti betapa megahnya istana yang dibangun dari reruntuhan kebohongan. Setiap bata yang kami susun adalah pelajaran dari penderitaan. Setiap jendela adalah cahaya kebenaran yang kami pertahankan. Dan fondasinya, yang terbenam dalam-dalam, adalah keteguhan untuk tetap menjadi manusia baik di tengah dunia yang kadang memilih untuk menjadi jahat. Kami tidak lagi miskin. Kami kaya akan sesuatu yang tidak bisa diukur oleh mata uang manapun. Kedamaian, cinta yang tulus, dan warisan ketulusan yang akan kami turunkan pada Arka dan setiap anak yang melewati pintu sekolah cerdas Satria. Karma telah selesai menjalankan tugasnya. Kejahatan telah dihukum, kebenaran telah menang. Dan dari abu keangkuhan, telah tumbuh sebuah kebun yang subur, tempat kebaikan, yang sederhana, sabar, dan gigih, akhirnya berbuah manis.